Ini adalah penjara, khusus anak di bawah 18 tahun. Remaja paling buas di Korea. Dikumpulkan di sini. Kekerasan sudah jadi makanan sehari-hari. Namun, seorang bocah yang disiksa ayahnya seumur hidup akhirnya melawan dan membuat sang ayah koma. Hakim memvonisnya 3 tahun penjara. Demi mencari uang, Jo Yang rela menderita. Ia bahkan diperas oleh Sung Ho si perampok. Dan dipaksa menggigit koin dari lubang kloset. Alasan Jo Yang menabung mati-matian adalah demi sebuah janji. Daeon, teman masa kecilnya yang menjenguk, melihat luka di wajahnya dan sangat marah. Dia memberitahu Jo Yang melawan para penindas itu. Lalu, Daeon mengeluarkan uang tabungan Jo Yang. Mereka telah berjanji lulus SMA akan hidup bersama di Seoul. Soal uang, Daeon yang akan urus. Dia menyuruh Jo Yang untuk menjaga dirinya sendiri. Bikin masalah di penjara hanya akan menambah masa tahanan. Jo Yang hanya ingin bertahan 3 tahun. Dan pergi ke Seoul bersama Daeon. Saat itu, Kepala Sel 36, Sung Ho, cari gara-gara. Ia menyuruh Jo Yang menyerahkan fotonya. Melihat Jo Yang berani melawan, tangan Sung Ho langsung melayang. Tiba-tiba sipir membawa tahanan baru. Penghuni Sel 36 mengenalinya. Dia membunuh 7 preman, dan divonis maksimal 20 tahun, Ma Giom. Sung Ho meremehkan, terus kenapa kalau bunuh 7 orang? Di penjara ini tak ada yang pengecut. Dia meminta Ma Giom untuk mematuhinya. Namun Ma Giom mengabaikannya. Dan berbalik. Sung Ho yang murka langsung memukul. Tapi Ma Giom menghindar dengan mudah. Kecepatannya luar biasa. Jo Yang bisa merasakan, bocah pembunuh 7 orang ini berbeda dari yang lain. Tapi detik berikutnya, lemparan ponsel Sung Ho malah mengenainya. Ini di luar dugaan Jo Yang. Ma Giom ternyata pecundang. Biar ditindas seperti apapun. Dia bahkan menolak untuk diberitahu. Berkat menjadi sasaran empuk, penderitaan Jo Yang sedikit berkurang. Jo Yang juga bertanya pada Ma Giom, apa susahnya menjilat kepala sel? Di ruangan ini, kepala sel adalah presiden. Jo Yang menasihatinya untuk mengenal dirinya sendiri. Tapi Ma Giom kembali dan bertanya, apa kau selalu hidup menyedihkan begini? Jo Yang tidak memikirkan nasihatnya. Malah diabaikan. Ia mulai merenungkan kata-kata itu. Terbiasa hidup menderita, Jo Yang hanya ingin bertahan hidup. Hingga bebas nanti, dan tinggal di Seoul. Dengan Daeon yang merupakan kara. Keesokan paginya, Daeon membawa bekal buatannya ke penjara. Mengingat sifat Jo Yang, dia pasti tidak makan dengan benar. Namun, sebuah truk besar tiba-tiba melaju. Kencang ke arah Daeon, bekal buatannya berserakan di jalan. Besoknya, sipir memberitahu Jo Yang soal kecelakaan itu. Mendengar Daeon tewas, hatinya hancur. Kembali ke sel, Jo Yang menatap kosong ke arah foto. Sung Ho membentaknya, brengsek. Kenapa hari ini nggak sikat WC? Tahanan lain malah mengejek. Pacarnya ada yang mati tertabrak truk. Mendengar itu, Sung Ho merampas foto itu dan tertawa. Yang paling menjijikan, dia menghina gadis di foto tersebut. Jo Yang menunduk, entah memikirkan apa. Ma Giom menatapnya tajam. Sung Ho yang sombong. Tak sadar sebuah pukulan melayang. Satu pukulan telak merubuhkannya. Tahanan lainnya kaget melihatnya. Pemandangan ini, Ma Giom pun sedikit kaget. Belum lama ini, saat kerja di pabrik, Jo Yang cerita padanya. Ayah Jo Yang adalah tangan kanan bos mafia. Dari kecil dia selalu disiksa habis-habisan. Tapi seburuk apapun, dia tetap ayahnya. Jo Yang hanya bisa menahan diri. Namun suatu hari, dia hilang kesabaran, karena si ayah bajingan itu menyentuh teman Jo Yang. Kembali ke sel, Sung Ho yang marah memerintahkan yang lain menghabisi Jo Yang, tapi Jo Yang yang besar dengan pukulan sudah jago bertarung. Dulu demi tak buat masalah, dan menambahkan hukuman, dia terus menahan diri. Kini, semua tahanan dihajar tak tersisa. Sung Ho memohon maaf, menawarkan banyak uang. Tapi Jo Yang tak butuh uang lagi. Alasannya untuk keluar dari sini. Atau alasan untuk bersabar. Bagi Jo Yang sekarang, semua itu sudah lenyap. Dulu, kalimat yang sering diucap ayahnya adalah, ikutlah aku masuk geng. Jo Yang selalu babak belur.
Dihajar ayah bajingan itu. Kekerasan jadi drama harian ayah anak ini. Jo yang kecil, tak berani menatap mata mengerikan itu. Pria bergelar, ayah, itu menyuruhnya menjadi kuat, hingga kelak pantas ditato logo ini. Satu-satunya pelampiasan amarah bagi Joyang yang kebingungan adalah menatap mata naga sialan itu. Mendengar keributan, sipir mendobrak masuk. Sel kembali sunyi. Joyang dengan tenang mengakui perbuatannya. Akibatnya, ia dijebloskan ke sel isolasi. Joyang yang linglung menatap kosong foto berdarah di tangannya. Itu foto hari pertama sekolah, di mana dia habis dihajar oleh ayahnya. Orang tua mana yang mukul anak di hari pertama? Sekolah? Tapi Joyang sudah terbiasa. Dayon yang kesal, ingin melabrak ayah Joyang. Tapi Joyang melarangnya datang ke rumah. Dayon menghela napas pasrah. Lulus SMA nanti dia akan ke Seoul. Dayon mau tinggal di panti asuhan. Dan lingkungan kumuh ini. Ia ingin lulus dari kampus top, masuk perusahaan besar, beli mobil impor, pakai tas branded, dan tinggal di apartemen view Sungai Han. Dayon mengajak Joyang untuk ikut bersamanya nanti. Itulah janji yang mereka buat. Seorang kakek yang lewat melihat mereka akrab dan memotret mereka. Saat itu, Joyang penuh harapan akan masa depan. Tapi sekarang, hidupnya sudah hancur. Dia berpikir andai dia tak dipenjara, Dayon takkan tewas kecelakaan. Tinju Joyang terus menghantam tembok. Melampiaskan emosi, dia tidak peduli tangannya berlumuran darah. Sipir yang paham kondisinya merasa kasihan juga. Dia diam-diam membela Joyang. Sejak kemarin Joyang tak makan sama sekali. Sipir mengingatkannya yang masih hidup harus terus berjalan. Besoknya tahanan lain bergosip. Joyang telah menghajar seisi sel. Mereka sadar Sung Ho yang kalah telak akan kehilangan posisinya. Wajah Sung Ho ditekan masuk ke makanannya. Park Jung Chen yang dipindah karena kasus kekerasan mulai tertarik pada Joyang. Sebagai kepala sel baru, ia memperingatkan jangan ada yang berani melawan atasan. Seminggu kemudian Joyang keluar isolasi. Gara-gara dia, Sung Ho masih terbaring di RS. Sipir memberi kelonggaran padanya. Itu sebabnya dia hanya dikurung selama seminggu. Sipir berpesan, jangan bikin masalah lagi. Kembali ke sel, Ma Gyo menganggap Joyang memberontak. Pasti akan dihabisi penghuni sel lainnya. Tapi kenyataannya, semua tahanan bahkan menjilat Joyang. Ma Gyo akhirnya menyadari satu hal. Di sekolah, kekuatan, latar belakang keluarga, dan nilai, wajah, semua itu penting. Tapi di penjara anak, kekuatan adalah segalanya. Saat jam bebas, Joyang memanggil Ma Gyo. Ada yang ingin ia tanyakan. Dulu saat Joyang nyaris membunuh kepala sel, Ma Gyo lah yang mencegahnya. Joyang tak mengerti. Sebagai pembunuh 7 orang, kenapa Ma Gyo melarang dia membunuh? Sebenarnya, saat membunuh 7 preman itu, Ma Gyo sendiri tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Baru saja mau menjawab, Jung Chen datang mengganggu. Dengan sombongnya dia bertanya, kenapa Joyang berani melawan Sung Ho? Apa karena mengincar posisi kepala sel? Joyang menyuruh Jung Chen untuk tutup mulut. Ia tak peduli omong kosong itu. Jung Chen mengumpat, dasar tak tahu aturan. Ia paling benci bocah yang tak sopan. Jung Chen berniat menggantikan Sung Ho untuk memberi pelajaran pada anjing liar. Tiba-tiba sipir patroli terbatuk. Tapi setelah melirik ke arah mereka, dia pura-pura tak lihat dan pergi. Ternyata, kepala sel bisa menggunakan alasan ketertiban untuk main hakim sendiri. Inilah hukum di penjara anak ini. Makanya Jung Chen berani bertindak bebas. Tapi dia bingung, kenapa Joyang diam saja bagai anjing yang tak berdaya. Kalau begini terus rasanya membosankan. Tiba-tiba Joyang melihat sesuatu yang familiar. Tato di tangan Jung Chen mirip dengan tato ayah bajingannya. Melihat Jung Chen yang mau menyerang lagi. Kali ini Joyang melawan balik. Dia membanting Jung Chen ke pagar kawat. Lalu memelintir tangan bertatonya itu. Serangan-serangan itu datang seperti badai. Sejak dia dilahirkan, satu-satunya pelampiasan amarahnya hanyalah mata naga, sialan itu. Menahan diri adalah keahlian Joyang. Hingga saat ia mendengar jeritan temannya di rumahnya. Ayahnya beralasan, teman rumah tanpa izin, dan bicara omong kosong padaku.
Dia bilang ayah sepertiku lebih baik mati. Makanya aku, berbaik hati, memberinya pelajaran. Menahan diri memang keahlian Joyang. Tapi di hari itu, kesabarannya habis. Sang ayah yang diserang diam-diam, berakhir koma berbulan-bulan. Dokter bilang peluangnya bangun sangat tipis. Kecuali ada keajaiban. Aksi Joyang barusan menarik perhatian semua tahanan. Mereka tidak berpikir, bocah yang baru keluar dari sel isolasi secepat ini bikin masalah lagi. Tangan bertato Jung Chen sudah dipelintir habis. Jo muda menatap dingin tato di tangan itu. Seseorang dari lantai atas mengamati semuanya. Pengawas, Chang Sik, tersenyum dan berkata, "Syukurlah Anda baik-baik saja." Dia sangat penasaran, siapa yang ingin ditemui pria yang baru keluar RS ini? Jam bebas selesai, semua kembali ke sel. Ma Giom lanjut menulis di bukunya. Namun, ia merasa sedang satu sel dengan sosok yang luar biasa. Sipir memanggil Joyang lagi. Tapi kali ini karena ada kunjungan. Joyang bingung, siapa yang mencarinya sekarang? Ibunya telah absen sejak dia masih kecil. Keluarga lain juga putus kontak. Saat sedang menebak-nebak siapa tamu itu, dia bahkan dibawa ke kamar penjaga. Di sana, tersenyum menyapanya. Kang Ryong puas melihat anaknya sangat energik di lapangan tadi. Joyang terkejut. Ayah bajingannya itu benar-benar bangun dari koma. Kang Ryong sendiri awalnya tak percaya, sebagai wakil bos mafia, dia bisa dibuat sekarat oleh anak kandungnya sendiri. Tapi saat dia sadar dan menyadari hal itu, Kang Ryong justru merasa sangat bangga. Anak seorang Kang Ryong memang harus sebuas itu. Sebagai ayah, Kang Ryong rela melakukan apa saja. Makanya, dia membunuh gadis itu. Ternyata Daeon sengaja ditabrak oleh Kang Ryong. Saat terkapar sekarat di jalan, Daeon mendongak dan melihat wajah mengerikan iblis itu. Awalnya, Kang Ryong mengira putranya miskin, hanya bisa pasrah disiksa. Namun saat Joyang meledak hari itu, ia melihat potensinya, dan gadis itu adalah kunci membangkitkan potensinya. Joyang sudah membuang banyak waktu. Jadi Kang Ryong harus membunuh gadis itu untuk meluruskan jalan anaknya. Semua itu demi membangkitkan insting buas Joyang. Kepala penjara terlonjak kaget, karena Joyang dengan sangat cepat menerjang ke arah Kang Ryong. Ia akhirnya tahu apa yang harus ia lakukan. Detik berikutnya, rentetan peluru kejut menembus tubuh Joyang. Tegangan tinggi seketika menyengat tubuhnya. Para penjaga dengan sigap melumpuhkannya dengan taser. Kang Ryong bertanya, "Ingin balas dendam? Ingin membunuh ayahmu ini?" "Biar ku beritahu, satu-satunya cara membunuhku. Ada beberapa anggota geng naga masuk ke penjara ini. Meski mereka cuma kroco yang baru dapat tato, tapi kelak mereka akan jadi pilar geng. Buktikan kau yang terkuat di antara mereka. Aku akan membiarkanmu menguasai penjara ini." Awalnya Joyang mendapat pengakuan dari geng, dan terus naik ke atas. Suatu hari dia akan mencapai posisi Kang Ryong, lalu membunuhnya, dan mengambil alih seluruh geng naga. Hal yang gagal dicapai Kang Ryong seumur hidupnya akan diselesaikan oleh putranya. Hidupnya akan jadi sempurna berkat Joyang. Kang Ryong menatap puas pada anaknya yang terkapar. Dia menyerahkan sisa urusannya kepada kepala penjara. Namun tiba-tiba kejutan terjadi. Joyang merobek paksa kabel taser di tubuhnya. Dia tidak mau menuruti ayah gila ini. Hari ini juga Kang Ryong harus mati. Tapi tiba-tiba ada orang yang menahan Joyang dan minta maaf atas ketidaksopanannya pada sang tuan muda. Namun, melindungi atasan adalah tugas bawahan. Namun sang bawahan terkejut. Kekuatannya sebagai komandan pasukan naga ternyata bersedia ditahan oleh tuan muda. Kang Ryong menyuruh putranya untuk membuka matanya lebar-lebar. Dengan situasi saat ini, Joyang takkan bisa menyentuhnya. Kang Ryong mengajari putranya, bertindak gegabah hanya akan menghancurkan rencana. Satu-satunya caramu membunuhku adalah penguasa penjara ini. Joyang menatapnya penuh kebencian dan amarah. Melihat hal itu, Kang Ryong malah tertawa. Dia menantikan pertemuan selanjutnya. Di ruang kayu, Ma Giom sedang sibuk bekerja. Seorang tahanan berhenti di dekatnya. Lalu, kotak perkakas tahanan itu tak sengaja jatuh. Sebuah paku menggelinding ke kaki Ma Giom. Ma Giom langsung terkejut. "Gion Min, narapidana kasus pembakaran," menyapa dengan antusias.
Ini pertemuan pertama mereka setelah lulus SMP. Tentu saja, Ma Giom ingat betul iblis bernama Gyeonmin ini. Sebenarnya, Gyeonmin punya satu pertanyaan. Kabar menyebutkan bahwa Ma Giom membunuh 7 orang. Gyeonmin ragu, apakah dia benar-benar melakukannya? Karena Gyeonmin tahu, Ma Giom itu siswa teladan sejak kecil. Sipir pengawas menegur mereka agar tak ngobrol. Dan kembali ke tempat masing-masing. Tersadar dari lamunannya, Ma Giom mengernyit. Karena gugup barusan. Tangannya tak sengaja terluka. Segera setelah itu, Joyang yang kembali ke sel mulai merenung. Tujuan hidupnya selanjutnya adalah membunuh ayahnya. Tapi Joyang belum tahu harus mulai dari mana. Tahanan lain sedang mengeluhkan makanan yang buruk. Harapan mereka sekarang cuma mau makan sepotong pizza. Joyang tampak memikirkan sesuatu. Lalu ia memanggil sipir yang patroli. Dia menyuruh sipir itu membawakan pizza. Ucapan provokatif itu suruh dia dipanggil. Tapi tak lama kemudian, para tahanan benar-benar makan pizza. Mereka berterima kasih pada Joyang. Joyang tahu tebakannya benar. Baik kepala penjara maupun para sipir memperlakukannya secara khusus. Karena dia anak Kang Ryong. Jadi dia harus menjalani tes di penjara ini. Sampai mana batasnya bertindak. Tahanan yang makan pizza mulai menebak. Siapa sebenarnya Tuan Joyang ini? Sementara Ma Giom duduk dengan cemberut di pojok, entah memikirkan apa. Keesokan para tahanan bekerja seperti biasa. Tapi Gyeonmin tergelincir lagi. Paku yang sudah dia siapkan menusuk Ma Giom dalam-dalam. Ma Giom menoleh dan menatap tajam Gyeonmin. Dia bertanya apa maksudnya ini. Tahanan berbadan besar mengejek. Kok beda dari ceritanya? Gyeonmin sebagai si pembunuh berantai itu bawahannya. Si bongsor tadinya sangat menantikan. Tapi melihat situasi sekarang, omongan Gyeonmin soal preman terkenal ternyata cuma bualan. Gyeonmin tersenyum licik, aku nggak bohong. Antara dia dan Ma Giom punya banyak kenangan indah. Apa Ma Giom sudah lupa? Biar Gyeonmin bantu mengingatkannya. Kepala Ma Giom menempel di meja. Saat SMP, dia dikurung di lemari gudang. Deretan paku mengelilingi Ma Giom. Dia memohon untuk disingkirkan. Tapi permainan Gyeonmin baru dimulai. Dengan palu, dia memakukan lemari satu persatu. Sekarang Gyeonmin bertanya, sudah ingat? Tahanan lain menonton sambil tertawa. Gyeonmin ragu-ragu melihat berita itu. Ma Giom membunuh 7 orang. Dia menggenggam paku dan meninju Ma Giom. Tapi detik berikutnya, tangan Gyeonmin ditahan erat. Ma Giom bertanya, mau lihat gimana caraku membunuh orang? Sipir langsung membentak. Jangan malas. Berhenti ngobrol. Gyeonmin kembali tidak lupa menatap Ma Giom. Dia masih menganggap Ma Giom itu sampah. Malam harinya, di sel, Joyang berterima kasih pada Ma Giom. Kalau Ma Giom tak mencegahnya membunuh, dia akan membusuk dalam 10 tahun di sini. Kalau begitu, rencananya membunuh sang ayah bakal gagal. Utang budi ini pasti akan dibalas. Larut malam, sipir tiba-tiba ada urusan mendadak. Dia menyuruh Ma Giom untuk membereskan bengkel kayu. Melihat ngengat di meja, Ma Giom teringat masa lalu. Gyeonmin adalah teman pertamanya. Tapi hobi Gyeonmin mengoleksi serangga membuatnya dianggap aneh oleh yang lain. Mereka mengejek Gyeonmin. Apa yang dimakan serangga ini? Setiap kali itu terjadi, Ma Giom si ketua kelas selalu membelanya. Entah sejak kapan. Gyeonmin dan Ma Giom tanpa sadar menjauh. Tahun kedua mereka beda kelas dan makin jarang bertemu. Suatu hari, Ma Giom tak sengaja dengar obrolan siswa. Gyeonmin, si pecundang sedang diincar preman sekolah. Dia baru saja diseret ke gudang. Mendengar itu, Ma Giom bergegas ke gudang mencari Gyeonmin. Tapi Gyeonmin malah muncul dari belakangnya. Dia mendorong Ma Giom masuk ke lemari. Ternyata Gyeonmin ingin bergabung dengan geng yang selalu menindasnya. Syaratnya, harus mempersembahkan serangga paling berharganya setelah menangkap serangga hidup. Tentu harus dijadikan spesimen. Sekarang, Gyeonmin muncul di bengkel kayu. Dia menangkap ngengat itu dengan dingin. Semua orang suka kupu-kupu, sama seperti dulu. Semua itu gara-gara kau, brengsek. Ma Giom sangat bingung. Ternyata, Gyeonmin mengira Ma Giom cuma pura-pura baik. Tapi diam-diam menghindari dan mengkhianatinya. Di mata orang, Ma Giom itu kupu-kupu cantik. Dan Gyeonmin itu ngengat menjijikan.
Saat menyadari hal itu, hidup Gyeonmin hancur setiap hari. Ma Gyeom menangis sambil menahan rasa sakit. Dia bertanya lagi, apa kau paranoid? Karena dialah Ma Gyeom membunuh 7 orang. Tiba-tiba beberapa tahanan muncul dan menyergap Ma Gyeom. Gyeonmin rupanya sudah menyuap sipir. Pertunjukan sesungguhnya baru dimulai. Dia akan membuat Ma Gyeom jadi spesimen. Kali ini, Gyeonmin menaruh banyak serangga di dalam lemari. Dia sangat penasaran melihat reaksi Ma Gyeom yang takut serangga. Tubuhnya dirayapi serangga, tapi Ma Gyeom membisu. Raksasa ragu dan bertanya apakah ini tidak menjadi masalah. Namun, Ma Gyeom masuk sini karena membunuh. Tapi Gyeonmin bodoh. Si bongsor justru suka sisi gilanya ini. Selanjutnya, Gyeonmin ingin pamer pada yang lain. Seperti apa teriakan histeris Ma Gyeom. Tapi Joyang tiba-tiba muncul. Jeritan kayak gimana maksudmu? Dia malah penasaran, gimana suara jeritan Gyeonmin. Apa kayak gini? Tahanan lain langsung menyerang Joyang. Tapi mereka terlalu lemah. Tahanan itu ditendang, sampai menabrak lemari Ma Gyeom. Joyang menyuruh Ma Gyeom untuk melihat. Utangku sudah lunas ya. Dipanggil untuk bekerja setelah tengah malam. Itu sangat tidak wajar. Karena itu, Joyang memanggil sipir patroli tadi. Dia menyuruh sipir membuka selnya. Itulah alasan, Joyang bisa ada di bengkel kayu ini. Gyeonmin sebagai dia iri. Ma Gyeom punya teman yang bisa diandalkan. Si bongsor rupanya juga sudah dengar soal pembuat onar baru ini. Dia menyukai pria yang merupakan teman setia. Dia pun menawari Joyang berteman. Detik berikutnya, badannya langsung dibanting. Cuma pecundang yang butuh teman sepertimu. Joyang menatap si rambut pirang. Kenapa kau jahat banget sama Ma Gyeom? Gyeonmin membentak, kau bercanda? Pengkhianat itu membuatku menderita. Di depan, dia menganggapku teman. Pura-pura peduli. Di belakang, dia mau menggigitku kayak ular berbisa. Jadi kalau berteman dengannya, awasi punggungmu. Si bongsor bangkit dan mengunci leher Joyang. Tenaganya sangat besar. Tapi Joyang meremukkan jarinya sampai patah. Dan lepaskan. Saat itu Gyeonmin menghunus pisau ke arah Joyang. Dia benar-benar gila. Si bongsor memuji kehebatannya. Tiba-tiba, Ma Gyeom mencekik leher si bongsor dari belakang. Gyeonmin tak menyangka dia bisa keluar lemari. Gemboknya sudah ditendang rusak oleh Joyang tadi. Ma Gyeom yang bebas langsung menendang Gyeonmin. Hampir saja celaka. Cekikan Ma Gyeom makin kuat. Darah menetes dari rantai ke tangannya. Si bongsor akhirnya pingsan. Ma Gyeom segera menoleh ke Gyeonmin. Auranya yang menakutkan membuat Gyeonmin terjatuh. Dia mulai bersujud dan meminta maaf. Aku pasti salah minum obat. Aku emang sampah. Orang gila. Anggap aja aku lagi kumat. Biarkan aku pergi kali ini. Tapi Ma Gyeom tak menganggap Gyeonmin cuma kumat. Hidupnya telah dihancurkan oleh delusi egois Gyeonmin. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Tadinya dia pikir bunuh 7 orang atau nambah 1. Sama saja. Tapi melihat ini, sepertinya dia tak sebenci itu pada Gyeonmin. Bagaimanapun, dulu Ma Gyeom tulus berteman dengannya. Mendengar itu, Gyeonmin tertegun sejenak. Namun dalam hatinya dia mengutuk. Ngomong apa sih si tolol ini? Pokoknya dia harus cari kesempatan jadikan Ma Gyeom spesimen. Tapi Joyang tidak akan memaafkan. Dia menendang Gyeonmin sampai pingsan. Dengan cara ini, insiden penusukan paku itu impas. Ma Gyeom berterima kasih pada Joyang. Tiba-tiba, seseorang berjongkok di depan Gyeonmin. Kepala sel 23, membentak Gyeonmin yang kelayapan. Meski Gyeonmin sudah tak sadar, tinju kepala sel 23 tetap menghantam wajahnya. Gyeonmin tak segera membasmi kecoa. Dan itu memancing amarah kepala sel 23. Joyang dan Ma Gyeom menatap ngeri adegan ini. Gyeonmin dihajar sampai kejang-kejang. Wajah kepala sel 23. Kecipratan kotoran. Dia bahkan menarik baju Joyang untuk menyeka wajahnya. Lalu bertanya, udah bersih belum? Joyang dengan tenang menjawab, belum. Wajahmu masih kotor. Kepala sel 23 murka dan bersiap menghajar Joyang, tapi sipir datang. Dia menyuruh mereka segera kembali ke sel. Kepala sel 23 menatap tajam Joyang. Nomor tahanan Joyang, 7199, diukir dalam otaknya. Keesokan harinya saat jam bebas,
Tahanan sel 36 berkerumun di sekitar Joyang. Namin menyadari satu hal. Joyang yang kemarin mematahkan tangan orang, sekarang mempunyai otoritas. Asal berada di dekatnya, gak ada yang berani cari gara-gara. Joyang sendiri sih masa bodoh. Dia cuma perlu mencari naga api merah. Tato naga hijau dengan aksen bunga merah. Joyang harus menemukan orang yang punya tato itu, karena mereka adalah anak buah geng sialan itu. Tapi jumlah tahanan di sini terlalu banyak. Namin menawarkan diri, katanya informasinya akurat. Tanya saja padanya. Joyang lalu bilang, dia mencari bajingan bertato. Di malam hari, memutar video edukasi anti-bullying. Joyang mengeluh, kriminal macam begitu harusnya busuk di penjara seumur hidup. Namin menimpali, yang masuk sini gak semuanya orang jahat. Dulu sekali, di lingkungannya ada kedai tteokbokki yang sangat enak. Namin adalah pelanggan setia di sana. Tapi suatu hari, anak anggota dewan datang ke sana. Dia orang gila arogan yang berlindung di balik ayahnya. Karena tteokbokkinya kurang cocok di lidah, dia mengobrak-abrik kedai itu. Tepat pada saat itu, Namin muncul. Menyebut dirinya kapten pasukan tteokbokki. Pertarungan sengit itu akhirnya dimenangkan Namin. Dia menjadi santo pelindung toko tteokbokki. Namun sayang, karena bocah manja itu, dia bahkan dipenjara. Tahanan lain mengejek si pembicara. Mereka semua tahu, nama panggilan Namin adalah Raja Bicara. Kudengar dia dipindahkan karena digebuki kepala sel gara-gara membual. Tapi Joyang merasa, Namin sepertinya tidak berbohong. Di alam liar, kutu daun memberi nektar pada semut. Sebagai gantinya, semut melindungi kutu daun. Sama seperti hubungan Namin dengan para preman. Lewat cara itu, dia menyadari sesuatu. Joyang, si penguasa sel 36, menyukainya. Ingin jadi anak buah Joyang, agar sisa masa tahanannya aman sentosa. Sambil tersenyum cerah, dia sibuk mencangkul tanah sebagai tugas sehari-hari. Tapi cipratan tanahnya tak sengaja mengenai kepala sel 23. Namin langsung merinding. Memori tragis terlintas di benaknya. Dia bertemu lagi dengan mantan kepala selnya. Setan gila yang tergila-gila pada kebersihan. Namin tak mengerti kenapa orang ini ada di sini. Kepala sel 23 bertanya dengan sinis. Mukaku udah bersih? Namin hanya berani menjawab, bersih sekali. Kalau begitu ku maafkan kali ini. Tapi semprotan disinfektan tetap melayang. Cairan keras itu membuat mata Namin perih hingga menangis. Saking perihnya, ia menggosok wajah dengan tanah. Kepala sel 23 meminta tolong pada Namin. Dia telah bekerja keras untuk menjaga kebersihan. Tapi si brengsek 7199 malah menyebutnya kotor. Dia menyuruh Namin untuk bergabung. Desinfeksi bernama 7199. Tanpa jelas di tubuhnya ada tato naga beraksen merah. Di sel, Joyang melakukan 100 push up dengan 2 jari. Dia masih terus memikirkan di mana pemilik tato naga. Tiba-tiba Namin memuji otot pantatnya dan postur dadanya yang bagai karya seni. Dia menyodorkan segelas jus anggur yang sebaiknya diminum setelah berolahraga. Menatap cairan ungu mencurigakan itu, Joyang bertanya pada Namin, dari mana dia dapat barang ini? Namin sedikit gugup dan beralasan beli di kantin. Tiba-tiba ngasih jus memang terasa aneh. Tahanan lain menantang Namin minum duluan. Namin mulai panik takut ketahuan. Tapi detik berikutnya, Joyang menegaknya sampai habis. Besok ada kerja bakti. Kalian siap-siap aja. Namin tidak mengharapkan Joyang bakal semudah itu meminumnya. Percobaan pertamanya pakai jus asli untuk menguji Joyang. Pada malam hari gambar sketsa naga. Namin tidak tahan dan bertanya mengapa dia percaya padanya. Mengingat reputasi Namin sangat sulit untuk dipercaya. Joyang dengan santai menjawab, pembohong itu pintar. Kau itu cerdas, gak mungkin kau membohongiku tanpa alasan. Keesokan harinya, karena ada inspeksi kementerian, para tahanan mulai bersih-bersih besar. Di toilet, Namin melapor pada kepala sel 23, bahwa dia mengundurkan diri. Akibatnya sudah jelas. Kepala sel 23 tidak akan memaafkan 7199. Karena begini, dia akan mensterilkan Namin dan Joyang dengan tangannya sendiri. Namun tiba-tiba Joyang masuk. Kalian ngapain di toilet? Kalian jorok banget. Kencing sambil ngobrol. Namin tahu taruhannya berhasil. Tadi dia sudah langsung jujur pada Joyang. Ada yang mengancamku untuk meracunimu.
Tapi aku, si jantan Namin, pantang mengkhianati teman baik. Bahkan dengan resiko nyawa. Aku akan menolaknya sekarang juga. Yang paling penting adalah, Namin bilang kalau orang yang dicari Joyang. Si pemilik tato naga api, ada pada orang yang mengancamnya. Di toilet, Joyang dengan santai mengelap tangannya di baju kepala sel 23. Tindakan itu seketika membuat kepala sel 23 murka. Dia berniat membunuh Joyang dan membuat semuanya menjadi tubuhnya melepuh. Joyang berucap dingin. Berisik. Kepala sel 23 langsung dibanting ke lantai. Ternyata naga sialan itu ada di tubuhnya. Dengan cara ini, Joyang bisa menghajarnya tanpa rasa bersalah. Kepala sel 23, dulunya adalah petarung MMA berbakat. Jurus andalannya adalah mengunci dengan kaki. Dan dicekik dengan keras. Tujuannya agar lawan tak bisa tepuk tangan menyerah. Taktik yang sangat kotor, tapi sejak ada lawan yang muntah di bajunya, tak ada lagi yang pernah melihat jurus itu. Ironisnya, petarung berbakat, siapa yang suka bermain kotor untuk memenangkan ini? Malah punya kelemahan fatal bagi seorang atlet, yaitu fobia kuman. Joyang mulai menginterogasi kepala sel 23, soal geng naga surga. Tapi lantai toilet penuh bakteri. Kepala sel 23 teriak histeris, kulitku bisa busuk. Joyang mendecih, lagi situasi begini, masih sempat mikirin bakteri? Joyang tak mau buang waktu. Ia membasahi tangannya ke urinoir. Bersiap untuk memberikan terapi kejut. Tangan berlumuran cairan menjijikan itu bersiap dimasukkan ke mulut kepala sel 23. Detik berikutnya, tubuh Joyang berguncang hebat. Kepala sel 23 mencengkeram tangannya. Joyang malah balik dilumpuhkan. Kepala sel 23 mengunci kuat dengan kaki. Berniat meremukan organ dalam Joyang. Namin ragu apakah harus membantu. Tapi ia menyadari ada yang janggal. Joyang tak pernah dipeluk ayahnya seumur hidup. Tapi saat diajari bertarung, ayahnya pernah memberinya pelukan mencekik. Itu memori paling menjijikan bagi Joyang. Namun itu juga membuatnya sangat ahli. Bertarung di lantai layaknya bernapas. Terdengar bunyi aneh dari tulang belakang kepala sel 23. Joyang malah penasaran. Organ dalamnya yang meledak duluan. Atau tulang punggung lawannya patah? Tubuh kepala sel 23 mulai mengeluarkan bunyi. Gesekan tulang yang mengerikan. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya melambaikan tangan menyerah. Tapi Joyang tak pernah diajari kata menyerah oleh ayahnya. Kepala sel 23 langsung putus asa. Narapidana lainnya masih sibuk dengan kerja bakti. Kepala sel 23 yang terikat, kini dipasangi corong di mulutnya. Dia bersikeras bungkam soal geng naga surga. Bikin Joyang pusing saja. Meski Joyang tak suka cara kotor ini. Tapi bagi si gila kebersihan ini, lewat sini, adalah serangan mental yang paling mematikan. Geng mafia terkuat di Korea, naga surga. Tato naga api merah adalah simbol mereka. Naga hijau dengan aksen bunga merah. Naga melambangkan kekuasaan. Bunga melambangkan kehidupan. Geng ini melatih banyak sekali remaja yang punya potensi. Dengan hukum rimba yang kejam, mereka menyaring benih unggul. Suatu hari nanti, benih ini akan mekar indah. Sebagai bunga naga surga, kepala sel 23 yang merupakan kroco bawah, hanya tahu sampai di situ. Pada akhirnya dia tidak sanggup menanggung siksaan ini. Dan buka mulutmu. Joyang akhirnya sadar. Ayah bajingannya melatihnya layaknya neraka sejak kecil. Tujuannya agar dia bisa mekar, mendahului yang lain. Kepala sel 23 mengira Joyang cari info soal geng. Karena mau gabung. Dia sesumbar, kalau kerjamu bagus dari sekarang, aku bisa berbaik hati merekomendasikanmu. Joyang tertawa dingin. Dia langsung mencekik leher kepala sel 23. Meski orang ini sudah ngaku. Tapi Joyang lagi muak melihatnya. Jadi dia harus dihajar lagi. Selesai urusan, Joyang melanjutkan pekerjaan baktinya. Dia harus menghabisi semua orang dari naga surga. Tapi tahanan bertato di sini sangat banyak. Mencari mereka satu persatu sangat merepotkan. Namin bertanya, apa anggota geng itu? Gak punya kesamaan lain? Mendengar itu, Jo muda teringat dua orang yang dikalahkannya adalah kepala sel. Kalau begitu, dia tinggal menyisir semua kepala sel. Tapi Namin bilang tak perlu repot. Minggu depan akan dilaksanakan pertemuan rutin seluruh kepala sel. Rapat ini digelar tiap musim. Dalihnya sih demi mempererat hubungan. Tapi aslinya ini ajang transaksi ilegal di dalam penjara. Makanya disebut rapat sindikat kriminal. Namin mengingatkan Joyang untuk hati-hati.
Apalagi di sini berkumpul kriminal. Paling buas se-Korea, mereka yang mengikuti pertemuan ini adalah orang-orang paling berbahaya. Skala mereka cuma setingkat di bawah kartel besar. Seminggu kemudian, rapat dimulai. Para kepala sel sudah dengar kalau Jung Chen dan si fobia kuman dilenyapkan oleh bocah bernama Jo muda. Kurang ajar ini membuat mereka tidak nyaman. Tepat saat itu, pintu perlahan terbuka. Jo yang mematahkan sekop di depan pintu. Dengan kecepatan kilat, ia melesat ke arah kepala sel. Bertato naga api merah. Ia berniat membasmi semua benih naga surga. Kepala sel lainnya bingung melihat ini. Jo muda menantang si pemilik tato untuk maju. Tapi Duan menolaknya dengan dingin. Memang kepala sel bisa memakai kekerasan dengan dalih menjaga ketertiban, tapi ada syaratnya. Sama seperti 3 kepala sel yang dikalahkan Joyang, itu karena mereka punya konflik pribadi. Alasan memakai kekerasan itu disebut justifikasi. Dan Duan tak punya justifikasi untuk meladeni tantangan konyol Joyang. Kalau Joyang tetap memaksa dan merusak tatanan penjara, para kepala sel lainnya tidak akan tinggal diam. Namun, tindakan gegabah Joyang ini hanya untuk menguji hipotesisnya. Siapapun itu, kalau bikin onar pasti jadi musuh bersama. Duan juga sadar, Joyang memang tak niat menyerang sungguhan. Mereka merasakan permusuhan Joyang terhadap geng. Tapi aksi cari mati ini, bagi Duan, terasa sangat menyedihkan. Rapat resmi dimulai saat MC masuk dan membuka acara. Kecuali 3 orang yang dihajar Joyang. Semuanya hadir. Jo muda kini hadir sebagai kepala sel 36 yang baru. Dari pengamatannya, ada sekitar 15 kepala sel di sini. Selain Duan, belum kelihatan siapa lagi yang punya tato. Di penjara, bisnis kepala sel untuk meraup untung disebut toko. Sebagian keuntungan toko ini wajib disetor ke kepala penjara. MC bilang musim ini ada 1 toko yang belum setor. Itu adalah kasino Duan. Dia tersenyum, hanya lupa. Hari ini bakal kulunasi. Kepala sel berambut putih tiba-tiba nyeletuk soal rumor aneh. Kasino yang katanya menjunjung tinggi kejujuran. Dengan nilai taruhan super besar itu, ternyata semua permainannya cuma penipuan. Suasana mendadak hening. Duan tertawa. Kalian tahu apa akibatnya kalau ketahuan curang judi? Kalau memang ada kecurangan di kasinoku, aku siap terima hukuman kalian. Setelah MC mengumumkan beberapa hal lagi, rapat pun selesai. Kasino milik Duan ada di bengkel pelatihan montir mobil. Kota, Ji Eun-ho bertanya apa Joyang baru pertama kali kemari. Kalau begitu, ia menyarankan permainan tebak dadu yang gampang. Joyang benci basa-basi karena membosankan. Karena Duan butuh justifikasi untuk memakai kekerasan, maka Joyang akan menciptakannya. 1 pukulan menghancurkan alat dadu itu. Sebuah magnet langsung menggelinding keluar. Jo muda berseru, kalian semua ternyata cuma penipu. Di mata publik, penjara anak ini punya pengawasan yang sangat ketat. Tempat membina kembali narapidana di bawah umur. Namun sejak Chang SIK jadi kepala penjara ke-26, tempat ini berubah jadi sarang kriminal. Penjara ini punya sumber cuan dari bisnis yang disebut toko. Kepala sel menyetor sebagian keuntungan ke kepala penjara demi mendapat kebebasan dan keistimewaan yang mana tak terbayangkan. Kasino adalah tempat paling gila. Tahanan biasa yang kalah habis-habisan selalu bermimpi bisa balik modal. Saat itulah Duan memberikan solusi. Cukup berikan 1 jaminan, mereka bisa dapat banyak chip lagi. Dan para pecandu judi ini rela ngelakuin apa saja tanpa mikir. Setelah Joyang membongkar soal magnet itu, kasino tiba-tiba berisik. Tapi si bandar, Eun-ho, menyangkal itu magnet. Bola besi itu cuma alat penyeimbang poros dadunya saja. Eun-ho lalu mengeluarkan magnet besar. Saat Joyang mendekatkan bola besi itu, bola itu jatuh gitu aja, nggak nempel. Eun-ho membuktikan magnetnya asli. Dengan menarik besi yang lain. Tahanan lain langsung ngetawain 7199 yang tiba-tiba ngamuk. Eun-ho pun mengambil dadu baru buat ngelanjutin permainan. Dari kejauhan, Duan melirik ke arah Joyang. Ada makna tersembunyi di balik tatapan itu. Uang Joyang cepat banget ludesnya. Dia nggak paham ada apa ini. Peluang menang kalah harusnya seimbang. Kayaknya Joyang murni lagi apes aja. Eun-ho bertanya apa masih ada chip. Joyang merogoh kantongnya. Tapi buang saja kertas bekasnya. Di saat yang sama,
tahanan lain juga kalah total. Karena nggak terima, dia ngamuk, "Kalian penipu. Aku nggak sudi bayar ke kalian. Dasar penipu." Ayunan obeng tahanan itu ditahan dengan satu tangan. Duan menyindir, "Pas menang kok diam aja? Emang kau punya bukti kami curang?" Tahanan yang ngamuk itu cuma merasa peluangnya sangat janggal, tapi nggak punya bukti. Duan menyuruhnya melakukannya. "Berhenti bikin onar dan ganggu tamu lain." Ketika Anda mengatakan itu, dia ngelirik penuh arti. Joyang yang uangnya ludes dan gak nemu bukti curang itu kembali ke selnya. Tapi ini semua sudah masuk rencananya. Namin dan Ma Gio mengeluarkan barang bukti colongan. Ternyata Joyang hanya bertugas untuk mengalihkan perhatian, biar Namin dan Ma Gio bisa beraksi. Jika kasino Duan curang, pasti ada celah di kartunya. Sementara itu, Duan sedang menghukum tahanan yang mengamuk tadi. Gimanapun tahanan itu mohon ampun. Semuanya gratis. Di sela jeritan histeris, sebuah bayangan mendekat. Eunho minta maaf pada Duan karena insiden Joyang di mejanya. "Duan, santai aja, itu bukan salahmu. Fokus aja kerja yang benar di kasino." Meski Duan gak tahu kenapa Joyang sangat memusuhi geng naga surga. Tapi kalau Joyang cari mati, dia siap mengirim anak itu ke neraka. Di sel 36, Namin akhirnya menemukan petunjuk. Di belakang kartu remi, ada titik-titik samar dengan ukuran berbeda. Bandar cukup lirik belakangnya aja, udah ketahuan angka di depannya. Joyang akhirnya dapat justifikasi, tinggal lihat siapa yang duluan masuk neraka. Narapidana memberikan jaminan di kasino. Pas bebas pasti ada yang nungguin di luar. Soalnya, jaminan itu aslinya adalah surat persetujuan donor organ. Mafia organ udah lama nungguin mangsanya. Ternyata Duan juga nyambi menjadi perantara dalam jual beli organ. Namun mafia mengingatkan, jalan di kegelapan pasti bakal ketemu setan. Kalau ketahuan, kepala penjara bisa cuci tangan. Duan harus nanggung semuanya sendiri. Tapi Duan santai aja ngadepin skenario terburuk. Dia bodoh. Lagian di dunia ini, gak ada yang gak bisa dibeli pakai uang. Sementara itu, Joyang, yang sudah mengantongi bukti kematian, untuk mengeksekusi Duan, pergi ke kasino malam ini. Rencana Joyang simpel banget. Ikut main di meja judi. Lalu bongkar kecurangan itu di depan semua orang. Dan kirim Duan ke akhirat. Tapi Duan juga udah nungguin Joyang. Kali ini dia bakal turun tangan lawan Joyang. Meski Joyang gak tahu taktik apa yang disiapin. Tapi malah bagus, gak perlu repot nyari Duan. Bos kasino yang turun gunung. Langsung bikin tahanan lain melongo. Joyang memilih main kartu poker. Sang bandar menyarankan main tebak pasangan. Tinggal tebak 2 kartu dengan angka yang sama. Kalau benar, lanjut buka. Kalau salah, gantian lawan yang buka kartu. Kunci permainan ini adalah mengingat posisi kartu yang udah dibuka. Orang yang tahu ada tanda rahasia di kartu. Kemenangan mutlak. Dan yang nggak tahu, pasti kalah telak. Tapi Joyang malah kaget. Karena kali ini, nggak ada tanda sama sekali di belakangnya. Namin kaget, apa tandanya terlalu kecil? Ma Giom juga lihat emang nggak ada tandanya. Duan tersenyum licik. Dia nyeletuk penuh arti. "Kasino kami pakai kartu premium yang diterbangkan langsung dari luar negeri. Bagi tamu yang belum biasa main kartu. Bisa mulai dari game mudah seperti tangkap maling." Aksi Namin dan Ma Gio mendorong kartu, ternyata udah ketahuan dari awal. Sekarang Joyang udah kehilangan justifikasinya. Duan langsung memasang taruhan besar. Tapi Joyang kesini nggak bawa uang sama sekali. Melihat itu, bandar kembali menyodorkan surat donor organ. Tiap organ punya harga yang berbeda. Melihat Joyang gak merespons, Duan. "Jack, jangan bilang kamu takut." Namin dan Ma Giom tahu, pasti ada trik penipuan lain di permainan ini. Mumpung belum naruhan, lebih baik mundur. Tapi detik berikutnya, seisi kasino dibuat shock. Orang gila ini bernama Joyang, menjaminkan semua organnya dari ujung rambut sampai kaki. Namin dan Ma Giom gak habis pikir apa yang ada di otaknya. Udah tahu lawannya bakal curang, masih nekat melelang seluruh organ tubuhnya. Permainan tebak pasangan pun resmi dimulai. Joyang jalan duluan. Kartu pertamanya sekop 8. Keduanya hati 9. Gagal. Sekarang giliran Duan. Dia membuka curli 9. Tinggal buka lagi kartu hati 9, yang dibuka Joyang sebelumnya. Dan pasangan berhasil dicocokkan. Tahanan lainnya terheran-heran. Duan lagi hoki banget di awal. Tapi Duan tahu ini bukan soal hoki.
Dia udah ngapalin semua posisi kartu. Karena sebelum main, dia sudah bersekongkol dengan bandar. Ini adalah trik penipuan bersih tanpa meninggalkan barang bukti. Lawan cuma bisa pasrah duduk nunggu. Hartanya ludes dikuras. Duan merasa kasihan melihat hal ini. Dulu dia mengira ayahnya adalah pria paling bisa diandalkan sedunia. Dia senang melihat ayahnya bekerja keras setiap hari, bawa uang ke rumah. Tapi itu semua cuma ilusi. Semenjak ayahnya masuk kasino, semuanya berubah. Bahkan utang rentenir sampai 500 juta won. Kayak orang dungu. Ayahnya nggak sadar udah ditipu mesin judi bodong. Duan nggak sebodoh ayahnya. Dia memilih menjadi pihak yang curang. Posisi Joyang sekarang sangat terpojok. Tahanan lain mulai menertawakannya. Nanti kalau organ lu dikorek, jangan nangis-nangis ya. Tapi Joyang menyuruh mereka membuka mata lebar-lebar. Ini saatnya membongkar trik permainan ini. Joyang beruntun membalik 2 kartu Queen. Lalu 2 kartu angka 5. Meski lagi mujur bentar, susah buat ngejar 16 kartu milik Duan. Tapi tangan Joyang makin cepat membalik kartu. Dan tebakannya benar semua tanpa meleset. Duan bingung kok bisa begini? Padahal posisi kartunya cuma dia dan bandar yang tahu. Namun tepat di saat itu, Eun-ho melemparkan senyum sinis padanya. Saat kasino tutup sebelumnya. Eun-ho melihat kertas bekas di lantai, kertas yang dilempar Joyang tadi. Di kertas itu tertulis waktu dan tempat. Eun-ho pun datang menemuinya. Joyang langsung berkata belak-belakan. Dia tahu ada yang gak beres sama kartunya. Tapi dia juga sadar kalau pihak kasino nyadar kartunya dicolong, mereka bakal ganti kartu tanpa tanda. Makanya Joyang ngajak Eun-ho ketemuan. Tujuannya buat nyelamatin dia. Para bandar itu pada ngutang sama Duan. Makanya aku mau disuruh kerja. Mereka ngejamunin organ buat pinjam uang. Asal Eun-ho mau bantu, Joyang janji bakal ngelunasin semua utangnya. Namun Eun-ho enggan mengambil risiko. Joyang pun nanya balik, sebelum bebas, apakah kamu bersedia membayar hutang sebanyak itu? Seminggu lagi Eun-ho bebas. Kalau utangnya belum lunas, udah bisa ditebak. Tidak ada seorang pun yang ingin bebas. Malah berakhir di meja operasi yang dingin. Permintaan Joyang ke Eun-ho sebenarnya simpel. Itu mengungkap kecurangan kasino. Di depan semua orang. Joyang yang udah ngambil semua kartu tersenyum. Apa harus kubilang aku lagi hoki? Atau katakanlah saya bersekongkol dengan kota buat ngafalin semua posisi kartu. Karena ingatanku super tajam, belum juga selesai ngomong, suasana langsung geger. Saat itu juga, Eun-ho ngaku kalau selama ini semua game di kasino itu cuma penipuan. Dia bahkan ngasih tahu para tahanan, trik curang apa aja yang dipakai di setiap game. Semua tahanan langsung menatap tajam. Menuju bos kasino. Duan ngebentak, jangan bercanda kalian. Detik berikutnya, Joyang langsung menghajarnya sampai jatuh. Justifikasinya udah cukup kuat. Duan pernah bilang, kalau kasinonya ketahuan curang, dia siap dihukum sama kepala sel lainnya. Jadi, Joyang tinggal dengerin omongannya dan ngehabisin dia, seorang pecandu judi ngutang rentenir sampai ratusan juta. Putranya bahkan menjual seluruh organ ayahnya buat ngelunasin utang, melihat Duan yang ngerawat ayahnya yang koma. Si bos mafia organ nyindir lagi telat ngerasa berbakti nih. Tapi Duan lakuin itu biar terus ingat. Kalau nggak punya uang, bahkan keluarganya sendiri pun harus dijual. Demi ngeraup cuan, Duan datanglah ke tempat di mana preman kejam berkumpul. Buat buka kasino di penjara, tapi kecurangannya kepergok basah sama Joyang. Sesuai aturan main, Duan harus pasrah dihukum sama tahanan lain. Joyang segera bersiap untuk menghabisinya. Tapi Duan lebih gesit ninju Joyang sampai mental. Dia mau ngasih pelajaran duluan ke kota yang mengkhianatinya. Kota-kota lain secara diam-diam telah mengambil bukti-bukti palsu. Eun-ho dibanting kuat ke lantai oleh Duan. Joyang langsung memanfaatkan celah buat nyerang. Tapi Eun-ho malah dilempar ke arahnya. Joyang yang kaget kembali mundur. Duan memanfaatkan momen buat mukulin bertubi-tubi. Tahanan lain melongo ngeri melihatnya. Tapi sosok Joyang mendadak hilang. Duan ngiranya dia kabur. Tapi sedetik kemudian, Joyang muncul di belakangnya. Duan ditendang keras sampai melayang. Joyang mana mungkin kabur. Apalagi biarin si pencuri lari gitu aja. Duan ngomong ketus. Yakinlah, saya tidak akan meninggalkan uang saya sendirian. Tapi sehabis adu jotos, Joyang sadar sesuatu. Duan sepertinya tidak mampu melawan. Pas Joyang mau ngabisin dia, Duan mundur cepat sambil nanya. Emang berantem itu penting banget? Detik selanjutnya, dia langsung nyerang Joyang pakai pemadam api. Ngeliat Joyang lengah, Duan muter ngumpulin tenaga.
Terus dengan sekuat tenaga, nonjok Joyang sampai mental. Duan meremehkan orang yang hanya melatih otot. Separuh badan Joyang nancap ke mobil. Tahanan lain gak nyangka Duan sekuat ini. Dia ngomong santai, tadi tuh cuma intermezzo dikit. Kasino kami tidak memiliki masalah sama sekali. Joyang tiba-tiba nyela omongannya. Suaranya kedengeran agak gila. Sebenarnya, dari awal Joyang gak butuh yang namanya justifikasi. Namanya juga kasino, ya tempat main game kan. Joyang mau ngajak Duan main petak umpet. Petak umpet maut, yang ketangkap langsung mati. Semua pencapaian Duan ada di kasino ini. Jadi nggak mungkin dia kabur. Tapi Joyang ngerasa aneh, kok dia masih belum paham situasinya. Segala prestasi yang membanggakan akan membara. Bermain petak umpet memang membosankan. Joyang ngusulin main lempar dadu aja. Dadu yang dia lempar nunjukin angka 3. Artinya Duan harus kena 3 kali tonjok. Skenario Duan, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan olok-olok seperti ini? Aku berbeda denganmu otak udang. Dan cuma modal otot doang. Joyang gak peduli sama bacotannya Duan. Dia malah lempar dadu lagi. Duan mendadak deg-degan. Joyang ngomong dingin, otak pinter lu itu. Kayaknya gak bawa hoki ya. Belum sempat Duan ngehindar. Joyang udah ngehajar dia tanpa ampun 6 kali. Duan digebukin sampai lihat kilasan masa lalunya. Dulu ketika saya menemukan perekrut Dragon Heaven, Duan nyodorin duit segepok. Biar bisa gabung. Soalnya dia pengen uangnya gak habis-habis. Namun alih-alih uang, rekrut mencari orang yang lebih bertekad. Dengar itu, Duan langsung ngerebut pisau sashimi di tangannya. Demi duit, Duan rela kehilangan apa aja. Saking gilanya, dia ngarahin pisau itu ke lehernya sendiri. Tindakan ini membuktikannya kepada perekrut kalau dia pantas gabung naga surga. Setelah gabung, Duan malah sukarela minta dikirim ke penjara anak. Namin tiba-tiba nerobos kerumunan tahanan sambil teriak. Bukti kecurangan udah dilenyapkan di luar. Duan pun sadar. Joyang yang gak punya justifikasi pasti bentar lagi bakal diincar kepala sel lain. Tapi Emageom berhasil bawa balik bukti curangnya. Atau alat khusus kasino dan duitnya. Jatuh berceceran. Emageom nyuruh tahanan lain lihat baik-baik. Barang-barang ini diambil dari kota. Yang kabur tadi. Duan masih berusaha nyelamatin duitnya. Tapi pertunjukan Joyang belum usai. Dia nyiram sumber bensin ke badan Duan. Joyang bilang game terakhir ini. Namanya, tes ketahanan listrik. Seperti yang dia katakan sebelumnya. Dia beneran bakal ngehangusin semua pencapaian Duan. Tahanan lain gak nyangka Joyang sekejam ini. Saking ketakutannya, Duan sampai pingsan di tempat. Tahanan lain yang sadar segera ambil uang yang berserakan. Kepala sel berambut putih udah nebak Duan curang. Dengan cara ini, hak istimewa Duan di penjara bakal dicabut. Setahun 2 bulan kemudian, segera setelah dia bebas, mafia organ udah nungguin dia pakai tahu putih. Duan sebagai, dia bakal secepatnya buka bisnis lagi di luar. Tapi sebelum itu, mafia organ nagih utangnya dulu. Utang Duan ke mafia organ. Ditambah bunganya. Udah nyampe 1,2 miliar won. Karena nggak bisa bayar, Duan bernasib sama kayak tahanan lain, organnya dikorek. Kembali ke masa sekarang. Joyang udah ngehancurin 3 benih naga surga. Pas lagi mikir siapa target selanjutnya. Malah ada tamu tak diundang masuk ke sel 36. Si rambut putih tersenyum sambil nanya, "Ini foto cewek yang kecelakaan itu kan?" Belum kelar ngomong, Joyang langsung nerjang ke arahnya. Mulut si rambut putih dibungkam kuat-kuat. Joyang nyuruh Namin ngambilin bantal. Dia kalau teriak, suaranya nggak kedengeran sampai lorong. Si rambut putih emang sering bosan di penjara. Saking bosannya pas rapat rutin, dia sampai ngapus coretan kotor di tembok. Dia nyari hiburan yang menantang. Sensasi adrenalin yang bikin nagih. Terus, Joyang muncul. Sikapnya yang arogan dan brutal. Bener-bener berkesan buatnya. Adrenalin si rambut putih langsung memuncak. Tapi mulutnya yang dibungkam bikin dia nggak bisa ngejelasin apa-apa. Melihat pukulan Joyang udah siap melayang. Dia langsung nutupin mukanya pakai gambar naga api. Dia datang buat bantuin Joyang. Si rambut putih menendang Joyang untuk melepaskannya. Dia tahu Joyang lagi nyari tato naga itu. Tapi sebelum ngobrol, dia mau ngelurusin salah paham dulu. Dia nggak ada niat apa-apa sama fotonya. Nggak sengaja jatuh pas buka buku sketsa. Si rambut putih ngotot mau bantu Joyang ngebasmi semua naga itu. Tapi Joyang malah nyuruh dianya. Si rambut putih mencibir, "Kamu lebih lembat dari yang kukira. Sebagai kepala sel, emang bebas berantem di mana aja.
Tapi kalau cari gara-gara seenaknya, bisa-bisa dihabisin diam-diam sama kepala sel lain. Orang-orang berbahaya di sini. Lebih dari yang Anda pikirkan. Meski udah dibilangin, Joyang tetap nolak bantuannya. Habisnya, Joyang susah percaya sama orang yang tiba-tiba menawarkan bantuan. Apalagi si rambut putih. Gak dapat untung apa-apa. Joyang langsung nanya apa rencananya. Si rambut putih mikir bentar. Dan cuma kepikiran satu alasan, biar adrenalin naik. Keesokan harinya, gereja datang ke penjara untuk berkhotbah. Tahanan yang udah lama gak lihat cewek langsung heboh. Ngelihat spanduk, gereja Cheongung. Joyang mengingat masa lalu. Dulu dia sering banget nongkrong di ruangan kecil gereja. Padahal cuma buat sembunyi dari bapaknya, yang brengsek itu. Daeon yang kabur dari panti, selalu bisa nemuin dia. Mereka berdua sama-sama punya masalah. Suatu hari Eunha dari panti, nyariin Daeon disuruh biarawati. Daeon yang takut dihukum. Sembunyi bareng Joyang di ruangan kecil itu. Sekarang, yang bikin Joyang kaget adalah Eunha juga ada di rombongan jemaat itu. Saat tiba waktunya makan siang bersama, jemaah kesal. Tahanan di sini pada nggak sopan. Bahkan sering bertingkah kurang ajar. Tiba-tiba sang raksasa nangis terharu ngelepasin makanan dari jemaat. Gereja mengira dia adalah seorang Katolik yang taat. Tapi habis bikin tanda salib. Dia bahkan ucapkan nama Amitabha. Jemaah langsung melongo. Sementara yang lagi ketemuan sama Eunha di ruangan kecil. Dulu mereka bertiga sering main bareng. Eunha sedih dengar kabar Daeon meninggal. Dia nanya, pasti akhir-akhir ini lu ngerasa kesepian ya? Waktu masih sekolah, Eunha sering mengajak Joyang bermain. Tapi Joyang selalu bilangnya lagi jalan sama Daeon. Sekarang, Eunha ngasih tahu, lu nggak sendirian kok. Aku masih di sana. Terdengar suara sipir dari luar. Nyuruh mereka pada ambil jatah makan. Eunha baru ingat belum beres bagi makanan. Joyang berharap pas bebas 3 tahun lagi, masih bisa ketemu Eunha. Tapi Eunha bilang minggu depan dia bakal kesini lagi. Soalnya gerejanya ngadain pelayanan rutin tiap hari Minggu di sini. Pas bagi makanan, Eunha ramah banget sama semua tahanan. Jemaat lain malah nek lihat kelakuannya, yang genit gitu. Mereka jadi percaya rumor kalau Eunha sering masuk motel sama om-om. Joyang mendengar dari kantin. Langsung cengok. Sehabis makan, biarawati mimpin doa. Tahanan pada bosan ngedengarnya. Namun setelah sholat selesai, dia ngomong gini, hari ini kamu bebas melepaskan dosa-dosamu. Khusus hari ini, kalian merdeka. Cewek-cewek langsung joget hot di panggung. Tahanan di bawah sampai pada kebelet ke WC ngelihatnya. Setelah manggung, gadis-gadis itu berganti pakaian di ruang ganti. 2 tahanan yang tadi mau ke WC malah nguping di depan pintu. Sambil nyengir mesum, mereka nyoba ngintip. Joyang negur dingin, ngapain lu pada? Tiba-tiba ada tinju melayang dari arah lain. 2 mesum itu langsung tumbang sekali pukul. Ternyata bukan Joyang yang mukul. Kepala sel yang berbadan besar ngutip ayat Alkitab. Perintah ke-7, jangan berzina. Tuhan gak bakal maafin perbuatan kotor lu pada. Cewek-cewek di dalam nyadar ada ribut-ribut. Eunha keluar dan nanya ke Joyang ada apa. Terus ekspresinya langsung horor kayak ngelihat hantu. Dia menjadi takut dan bersembunyi di belakang Joyang. Seminggu kemudian, Eunha datang lagi untuk mengadakan kebaktian. Sementara itu, di gudang donasi, Joyang lagi capek-capeknya ngangkutin barang. Dia bingung lihat 3 tahanan bawa pisau. Mau ngapain? 3 orang itu langsung nyerbu Joyang pakai pisau. Tapi dengan gampang, Joyang melawan mereka dengan sekotak air mineral. Botol-botol air yang pecah dicolok pisau, disemprotin ke muka 3 tahanan itu. Joyang menyadari mereka hanya mengikuti perintah. Dengan gampang dia lumpuhin mereka. Terus dia nanya, siapa yang nyuruh lu pada? Mendengar keributan, sipir langsung buka pintu gudang. Dari sorot cahaya pintu, Joyang baru nyadar ternyata Eunha ada di situ juga. Jaket Eunha berserakan di lantai. Dia nunjuk-nunjuk ke arah Joyang dan ngadu ke sipir kalau dia dilecehin. Padahal mereka teman masa kecil. Tapi cewek itu malah meranin adegan kencan buta palsu buat ngejebak teman cowoknya dengan tuduhan perkosaan. Gara-gara itu, Joyang masuk sel isolasi 10 hari. Sipir kali ini nggak bisa belain Joyang lagi. Soalnya di dalam sel isolasi, ada CCTV langsung dari kementerian. Joyang mikir keras, kenapa Eunha sampai bohong gitu? Di saat yang sama,
Di parkiran penjara, Eunha ketemuan sama Yohan. Ternyata selama ini, Eunha emang sering ngejebak cowok-cowok. Dengan trik yang sama, dan Yohan lah yang ngikutin dia. Dia mengaku sebagai utusan Tuhan yang menghukum orang berdosa. Sekarang, dia mau manfaatin Eunha buat ngehukum Joyang. Di sel isolasi, Joyang terus mikirin kejadian tadi. Jelas banget, ada yang sengaja ngejebak dia. 3 preman yang nyerang dia tadi. Hanya untuk menghabiskan waktu. Tujuan aslinya emang manfaatin Eunha. Buat nuduh dia memperkosa, tapi di detik-detik terakhir, Eunha nyesel. Dia ralat omongannya dan bilang ke sipir kalau Joyang yang nyelamatin dia. Tapi sebelum kasusnya jelas, mereka semua masih ditahan. Joyang bingung, siapa yang nyuruh Eunha? Terus kenapa dia malah berubah pikiran? Di saat-saat terakhir, Joyang minta tolong sipir manggilin seseorang. Sementara Yohan lagi ngegas Eunha. Kenapa dia tiba-tiba nyerah? Dengar Eunha mau berhenti. Yohan ngomong ketus. Video skandal lu ada di tangan gue. Jika Anda tidak ingin membantu saya seperti biasa. Nyokap lu bakal dalam bahaya. Eunha yang mau mengancam, saya akan melaporkannya ke polisi. Aku membeberkan kelakuanmu. Omongannya kepotong karena dia jerit kesakitan. Yohan menatap Eunha. Kayak ngelihat orang yang udah ketularan dosa. Dia ngerasa harus mensucikan Eunha sekarang juga. Parkiran penjara jam segini. Emang sepi banget. Pas Yohan mau mulai aksi bejatnya. Jo muda yang entah gimana caranya keluar sel isolasi, tiba-tiba muncul. Yohan nanya, bisa nunggu bentar? Gue lagi sibuk nih. Joyang langsung mencet tombol tutup pintu bus. Aku juga ada urusan denganmu. Orang yang dipanggil Joyang lewat sipir tadi. Ternyata si rambut putih yang nawarin bantuan itu. Dia sempat-sempatnya ngiri. Joyang bisa dapat sel sendirian. Tapi Joyang gak lagi mood bercanda. Karena si rambut putih pengen bantu dia ngebasmi naga. Joyang nyuruh dia ngebuktiin kalau dia itu berguna. Si rambut putih mikir sebentar. Terus nanya, bantuan macam apa yang lu butuhin? Dia udah, saya sangat bersemangat untuk melakukan sesuatu yang menarik. Di dalam bus, Joyang dengan nada dingin nyuruh Yohan. Jauh-jauh dari Eunha. Tapi Yohan malah nggak tahu malu. Katanya ini bagian dari ritual agama. Postur tubuhnya cukup bagus untuk dijadikan bangku bus. Suara berderak saat dia bergerak. Joyang langsung melesat maju. Tinjunya yang mematikan mendarat telak. Mendarat telak di tubuh Namgung Yosep. Beraninya dia melakukan itu pada Jin Eunha. Di mata Cha Juyang, itu adalah dosa yang layak mendapat hukuman mati. Tapi meski dihajar habis-habisan, Namgung Yosep tetap berdiri tegak. Dia malah bercanda memuji pukulan Juyang. Ini pertama kalinya dia bertemu orang yang pukulannya selalu kena telak. Dia penasaran Juyang belajar dari mana. Sambil menendang lagi, Juyang membalas dingin, bukan urusanmu. Tapi dadanya yang kena tendang. Tampaknya hal itu tidak mempengaruhinya. Dia bilang, aku tak belajar dari manusia. Karena aku sudah diberi tubuh kebal dari Tuhan. Terdengar suara benturan keras. Eunha menutup mulut tak percaya. Yosep yang mengaku utusan Tuhan. Bersiaplah untuk menghakimi yang terhilang. Eunha yang ikut kemah rohani saat liburan. Menceritakan kisahnya pada yang lain. Karena utang ayahnya. Dia harus dipisahkan dari ibunya. Harapan Eunha adalah bisa hidup lagi dengan ibunya. Yosep yang juga ikut kemah itu mendengar semuanya. Dia lalu menemui Eunha diam-diam, menawarkan bantuan melunasi utangnya. Syaratnya, bantulah dia menghakimi orang yang sesat, alias jadi umpan pemerasan. Kalau Eunha menolak, ibunya dalam bahaya. Sekarang, Yosep mau menghakimi Juyang yang merusak Eunha. Tiba-tiba, bagian belakang kepala Yosep dipukul. Eunha memegang payung untuk menghentikannya. Juyang jatuh dengan keras. Yosep menamparkan Eunha dengan keras. Dia menganggap Eunha sudah benar-benar sesat. Jadi dia harus memurnikannya. Tapi tiba-tiba tubuh Yosep kaku. Sakit yang luar biasa. Membuatnya tak bisa bergerak. Lalu dia memuntahkan darah segar. Juyang mendengus, bukannya kau tahu? Serangan yang dia terima sebelumnya. Semuanya mengincar titik vital. Meski punya tubuh berkat, tetap tak bisa menahan luka dalam. Cedera Juyang. Dibandingkan penderitaan Eunha, bukan apa-apa. Juyang mengambil cairan pembersih bus. Pemerkosa seperti Yosep ini, entah pakai cara fisik atau kimia. Juyang mau mengebirinya habis-habisan. Yosep mencabut kursi bus dan melemparnya ke Juyang. Pukulannya pun menyusul.
Yosef tak mau pura-pura lagi. Permainan kaos kaki suci ini telah berakhir. Detik berikutnya, dada Yosef nyeri lagi. Luka dalamnya cukup parah. Juyang mengingatkan dengan sinis. Makin banyak gerak, lukamu makin parah. Meninju mereka berdua saling menghantam wajah satu sama lain. Yosef bingung. Seharusnya pukulannya lebih mematikan. Tapi kenapa Juyang bisa bertahan? Mereka saling adu tinju tanpa henti. Yosef sadar, tubuhnya sudah hampir mencapai batas. Kalau begitu, dia harus menyandera Eunha. Juyang menyeringai, dia mengatakan tubuh utusan Tuhan. Tapi malah pakai sandera buat kabur. Memang, beda ukuran tubuh mereka sangat jauh. Tapi dibanding tubuh bajingan, ayah Juyang, tubuh Yosef tak ada apa-apanya. Yosef akhirnya tumbang. Tapi dia malah tertawa. Karena Yosef merekam video saat Eunha memeras orang. Semuanya terekam jelas. Dia sangat menantikan reaksi ibu Eunha saat melihatnya. Bakal seperti apa wajahnya? Juyang menanggapi dengan membaca daftar kejahatan Yosef yang disembunyikan. 5 kasus pemerkosaan, 9 percobaan pemerkosaan, dan 4 kasus pelecehan. Jika Yosef berani menyentuh ibu Eunha, Juyang akan mengungkapkan semuanya kepada publik. Ancaman Yosef sama sekali tak mempan. Juyang mengarahkan taser di tangannya, tepat ke selangkangan Yosef. Dia sudah bilang mau mengebirinya. Juyang yang pernah disetrum, sangat tahu cara bikin Yosef impoten seumur hidup. Eunha cemas, apa Juyang tak apa-apa? Juyang bertanya kenapa tak cerita kalau diancam? Eunha bingung, membalas tanya, kau tahu dari mana? Juyang menyadarinya dari hal kecil. Tiap kali Eunha mau bicara tapi ragu, dia selalu memainkan rambutnya. Harusnya aku sadar lebih awal. Dia melarang Eunha melakukan hal bahaya lagi. Saat itu juga, si rambut putih nyeletuk, pacaran mulu, manis amat. Kasihan jomblo ini sakit hati. Juyang heran, ngapain dia nyalain mesin bus? Tapi dia nggak tahu mana gas, mana rem. Dia injak asal saja. Dia mau balas dendam demi semua jomblo. Kirim semua orang pacaran ke neraka. Bus pun melaju kencang ke tembok penjara. Di saat yang sama, Kapten Operasi Cheonrong, Jo Kang-chen, merawat mayat geng lawan. Geng itu dulunya merawat mayat, dengan cara menghancurkannya. Tapi cara Cheonrong adalah untuk melestarikannya, biar bisa dipakai lagi nanti. Anggota geng yang mau dihabisi mengumpat. Kalian Cheonrong demi kekuasaan, berani menginjak geng aliansi. Kalau terus dibiarkan, nasib Cheonrong bakal hancur. Jo Kang-chen membalas, tonton saja dari neraka. Setelah mengurus mayat, Jo Kang-chen menerima telepon. Kembali ke Juyang di dalam bus. Dia bingung rambut putih ngapain. Kalau terus maju, mereka bakal kabur dari penjara. Tapi saat nyaris menabrak tembok, rambut putih membanting setir. Bus ngedrift dan menabrak tembok dari samping. Setelah memastikan Eunha aman, Juyang membentak, kau gila? Tapi rambut putih menyuruh mereka lari. Karena suara tabrakan ini, pasti menarik perhatian sipir. Dengan cara mereka bisa melimpahkan semua kesalahan ke Yosef. Begitu CCTV dicek, Yosef yang kabur nggak bakal bisa mengelak. Karena urusan sudah kelar, si rambut putih pamit undur diri. Sambil nyengir nakal, selamat menikmati waktu berdua, ya. Juyang menyuruh Eunha cepat kembali, biar biarawati tak panik. Eunha malah mencari sesuatu di sakunya. Dia merasa barang ini seharusnya dipegang Juyang. Sebuah gantungan beruang. Belum lama ini, mereka bertiga main capit boneka bareng. Tapi cuma Lee Dayum yang dapat 3 beruang. Mereka berdua zong. 3 beruang itu pas dibagi satu-satu. Dayum pernah dengar mitos, selama memegang barang kenangan sejauh apapun jaraknya, kita akan merasa selalu bersama. Lagi pula menurut Dayum, beruang ini mirip dirinya. Saat mengemas barang peninggalan Dayum, Eunha menemukannya. Setelah memberikannya ke Juyang, Eunha harus pergi. Meski masih ada yang ingin dikatakan, tapi tertahan. Sampai akhir dia sangat peduli pada Juyang. Dia berharap kalau nanti nyatain cinta, Kak Dayum tak akan marah. Kembali ke sel isolasi, Juyang tampak pasrah. Si rambut putih ternyata iri sama kamar VIP-nya. Jadi dia juga bikin ulah, biar ikut masuk sel isolasi. Juyang langsung tanya, gimana caranya dia bisa.
Keluar dari sel isolasi, katanya, pengawasan ketat dilakukan. Tapi dia malah bisa bawa taser dan memberitahu Juyang soal kejahatan Yosef. Juyang sangat penasaran siapa dia sebenarnya. Dia menjawab santai, rahasia. Lagian dia sudah membuktikan nilainya. Sekarang giliran Juyang yang bekerja dengannya. Rambut putih heboh ketok-ketok dinding. Juyang menyuruhnya bicara. Bantuan apa yang dia mau? Tapi dari sel isolasi sebelah cuma terdengar suara napas. Juyang kehabisan kata-kata. Jangan-jangan dia malah ketiduran? Sementara itu, perekrut Cheonrong, Yu Hewon, datang ke gunung. Karena villa milik Cha Kang Ryong berada di sana. Dia heran. Kenapa orang nomor 2 di Cheonrong nggak tinggal di penthouse mewah kota saja? Cha Kang Ryong baru saja selesai latihan. Jo Kang Chen menyeduhkan teh untuknya. Setelah menyapa, Kang Ryong tanya ada laporan apa. Saat dengar ini soal putranya, tatapannya langsung tajam. Kompleks vilanya sangat luas. Kang Ryong berdiri di depan danau buatan. Bicaralah, pintanya. Jo Kang Chen melapor, sejak tuan muda masuk penjara, dia terus bentrok dengan para ketua sel. Tentu saja dia menang telak. Dia sudah menghancurkan beberapa bibit Cheonrong. Kecepatannya ini di luar nalar. Kemampuannya sangat luar biasa. Bahkan orang incaran Yu Hewon sudah dia kalahkan. Mereka pikir sebagai seorang ayah, Kang Ryong pasti bangga. Kenyataannya, dia sangat kecewa. Dia berharap putranya mekar. Tapi sekarang kuncupnya saja belum ada. Juyang saat ini cuma sebatas bibit yang baru mau tumbuh. Anak Cha Kang Ryong harusnya tak cuma sebatas ini. Dia harus mencari cara memaksanya mekar. Di penjara, napi yang bertugas membuang sampah mengeluh. Mereka pikir mending bakar saja penjara busuk ini. Mendengar itu, Ketua Sel 37, Choi Yun-taek, tersenyum sinis. Kalau berani, coba saja. Tapi mereka cuma berani omong kosong. Choi Yun-taek paling benci lihat kroco belagu. Dia pernah menghajar gurunya sendiri sampai sekarat. Cuma karena cerewet. Sekarang dia menghajar napi bacot ini sampai babak belur. Teman satu selnya melaporkan pertanyaan Juyang kepadanya. Gabung 1800. Awalnya dia tak mau repot urus Juyang. Tapi kesombongan Juyang bikin dia kesal. Di dalam sel 36, semua napi berlutut menyambut bos kembali. Selama Juyang tak ada masalah serius. Saat itu, dia sadar ada napi baru di selnya. Jin Namin bilang biarpun badannya gede, tapi otaknya lambat. Bukan orang jahat. Sipir lalu mengumumkan sel 36. Ada jadwal kerja bakti sore ini. Perangkap serangga beracun di dalam lubang. Membiarkan mereka saling memangsa. Yang bertahan hidup sampai akhir, akan jadi serangga paling berbisa. Penjara ini adalah peternakan Cheonrong. Kang Ryong mau putranya menelan racun yang jauh lebih mematikan. Dia sudah memasukkan serangga paling mematikan. Monster yang sangat kejam. Yun-taek mendengarkan ponsel Juyang melakukan pekerjaan bakti di luar. Dia sudah muak dengan wajah sob jago Juyang. Dia tak peduli aturan atau basa-basi. Bantai dulu urusan belakangan. Tak lama setelahnya, Juyang tepar bersimbah darah di sudut. Namin dan Emasan langsung panik. Tapi Juyang langsung bangun. Cuma kepleset. Dia mengeluh soal cat merah di bajunya. Bakal susah dicuci nih. Napi sel 36 selesai kerja bakti. Badan rasanya remuk. Tapi saat balik ke sel, mereka lihat ceceran merah lagi. Namin bingung, kenapa ada cat tembok merah di sini? Tapi Juyang tahu ini bukan cat. Ini darah. Ketua sel 37 terkapar berlumur darah di sudut. Cha Kang Ryong dengan sabar menanti hari putranya mekar. Tapi dia melakukannya dengan putranya sangat rawan mati sebelum itu terjadi. Satu penundaan, Juyang akan hancur. Serangga mematikan yang dia masuki kini menyergap di dekat putra kesayangannya. Napi lain heboh bergosip siapa pelakunya. Emasan sadar si anak baru sangat mencurigakan. Karena saat kerja bakti tadi, dia sempat menghilang sebentar. Dan segera kembali. Ada bercak darah di sepatunya. Saat itu juga, Namin terkejut saat menunjuk anak baru itu. Seluruh badannya penuh memar dan luka sayat.
Dia menggaruk kepalanya, bilang kalau ini dipukuli ayahnya. Raut wajah Juyang langsung menegang. Dulu saat ganti baju olahraga di sekolah, dia selalu jadi bahan omongan teman-temannya. Tubuhnya yang penuh luka selalu dipandang iba oleh orang lain. Perasaan yang sangat memuakan. Napi sel 36 lagi mandi bareng. Juyang lihat si anak baru tak bawa sampo. Jadi dia meminjamkan miliknya. Si anak baru nanya, "Kau kasihan padaku?" Juyang sinis, "Menurutmu keadaanku pantas ngasihani orang? Hidup mereka busuk dan menyedihkan." Dia menyuruhnya mandi cepat. Setelah dia selesai mandi, cuma tersisa Juyang sendirian. Juyang nanya, apa dia tak merasa aneh? Dua orang tak saling kenal, kenapa pola lukanya bisa identik? Belum sempat dijawab, Juyang langsung mencekik lehernya. Karena dia sangat tahu, ini tak mungkin kebetulan. Luka itu jelas karya bajingan itu. Juyang menuntut jawaban. "Kau dikirim Cakang Ryong, kan?" Tapi anak baru itu diam saja. Menatapnya dengan dingin. Juyang memperkuat cekikannya. Dia bakal paksa mulutnya terbuka. Bertahun-tahun lalu, rekrut Cheonrong, Yu Hewon, mencari bocah berbakat untuk Kang Ryong. Dan petinggi Cheonrong sama sekali tidak tahu. Jadi dia bebas membuang anak-anak itu. Tapi di matanya, semuanya sampah. Dia membutuhkan anjing predator. Dia memerintahkan untuk membuang semuanya. Kecuali si bocah bertubuh besar. Hewon tidak berpikir anak-anak pilihannya. Tidak ada yang memuaskan bos. Tapi tiba-tiba, sesuatu terjadi. Raksasa, lehernya digigit erat oleh anak lain. Melihat pemandangan itu, Kang Ryong tersenyum. Anak dengan sorot mata anjing liar ini. Persis apa yang dia cari. Kang Ryong menyuruh anak itu mulai sekarang. Memanggilnya, ayah. Kini anak baru itu diminta oleh Juyang. Dia menjawab dingin, aku cuma anjingnya. Juyang tertegun. Padahal tadinya dia bingung, kenapa dia tak punya tato naga api? Ternyata dia bukan anggota Cheonrong, tapi anak didik pribadi Cakang Ryong. Juyang lanjut menekan. Kenapa kau mengintaiku? Kenapa membantuku membereskan ketua sel bangsat itu? Lagi pula, harusnya kau punya banyak peluang serang. Tapi kau diam saja. Ju muda membentak apa tujuan Kang Ryong mengirimnya. Tapi dia tetap bungkam tak bersuara. Juyang cuma bisa menghela napas kasar. Tenaganya langsung nambah drastis. Seluruh tubuh anak yang baru diangkat. Dia didorong Joyang ke lemari. Tidak bisa melakukan serangan balik. Tenaga Joyang makin kencang. Dia mendesak keras menyuruh anak baru itu untuk segera mengaku. Kalaupun pingsan, anak baru itu akan tetap terjaga. Joyang tahu, bocah ini memiliki banyak peluang untuk menyerang. Tapi sama sekali nggak ada niat ngelawan. Joyang beneran nggak paham, rencana busuk apa yang lagi dimainin Kang Ryong. Semenjak itu, Joyang mantau terus gerak-gerik si anak baru. Meski nggak sengaja ketumpahan makanan tahanan lain, sampai bajunya kotor, dia tetap sopan aja. Tapi Joyang yakin, Kang Ryong nggak mungkin ngirim orang tanpa alasan. Sementara itu Namin dan Emma Giom lagi asyik ngobrol. Si anak baru dia merhatiin dari jauh. Malamnya, karena besok gunung belakang mau dibangun, mereka berempat disuruh mencabut rumput tersebut. Joyang ngerasa aneh aja. Kilatan celurit motong rumput di kegelapan. Mahasiswa baru sedang sibuk memotong. Terus tiba-tiba nanya, "Lu dekat ya sama Joyang?" Belum sempat Emma Giom menjawab. Celuritnya udah nancap telak di titik vitalnya. Namin yang ngelihat rumputnya banyak, tadinya mau bantuin. Kemudian Joyang mendengar jeritan yang mengerikan. Dia buru-buru lari nyamperin sumber suara. Sayangnya, Joyang terlambat. Anak baru itu mencibir, "Kamu mengerti sekarang, mengapa aku dikirimkan kepadamu?" Pendidikan ketat Kang Ryong bikin taring si anak baru tajam banget. Demi sang ayah, dia rela ngebunuh siapa aja. Dan kebetulan Kang Ryong membutuhkannya untuk melakukan 3 hal. Pertama, masuk ke teritori Joyang, buat nyingkirin ancaman dari luar. Kedua, awasi Joyang, dan cari tahu siapa aja orang dekatnya. Dan terakhir yang ketiga, bunuh orang-orang itu tepat di depan mata Joyang. Si anak baru nyeletuk santai, ini semua dilakuin, biar anak kandungnya jadi jauh lebih kuat. Joyang malah motong omongannya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki ngedekat. Anak baru itu menatap dengan heran. Soalnya dia yakin banget, udah nancepin celurit ke titik vital 2 orang itu. Ternyata,
Giom dan Namin udah antisipasi pakai kulit babi sebagai pelindung. Joyang emang udah mikirin niat busuk Kang Ryong. Dia nebak-nebak, bajingan itu akan melakukan apa saja demi bikin anaknya jadi buas. Gak nyangka, Kang Ryong benar-benar menggunakan cara yang busuk. Bikin muak aja, Joyang ngerasa jijik banget. Dia langsung mukul si anak baru sampai mental. Joyang nyuruh dua temannya cabut duluan dan panggilin sipir. Dia nyadar, kejadian dari awal sampai akhir ini udah diatur sama kepala berdasarkan instruksi Kang Ryong. Makanya, mau kejadian aneh apa juga di sini nggak usah heran. Joyang nyuruh sipir buat ngurusin semuanya. Si anak baru yang dibuang orang tuanya sejak kecil, bahkan dibuang panti asuhan gara-gara sifatnya yang pendiam. Terus dijual sama teman-temannya ke sindikat perdagangan manusia. Saking kurusnya, penculik pun malas ngurusin dia. Setelah lolos hidup-hidup, dia bersumpah, asal nggak dibuang lagi, dia rela disuruh ngapain aja. Akhirnya, dia hidup mirip anjing liar, dan diserahkan oleh Hewon kepada Kang Ryong. Hewon nanya ke Jung Chen, ketua tim tindak naga surga. Di antara dua anak Kang Ryong, siapa yang bakal menang? Jung Chen ngerti. Dua-duanya dilatih langsung sama si bos dari kecil. Makanya gaya berantem awal mereka pasti bakal mirip banget. Terlihat dari gerakan si anak baru dan Joyang, emang identik banget. Dididik sama Kang Ryong dari kecil, bikin mereka berdua punya daya tahan fisik luar biasa. Hewon jadi heran. Dia ngarahin tonjokan keras ke Joyang lagi. Tapi Joyang yang nahan tonjokan itu sadar, mereka berdua tuh beda jauh. Bocah itu hanya mencoba menyerang lagi. Tapi, Joyang ngelak pakai punggung tangan terus dorong dia. Biar gurunya sama. Tapi skillnya jelas nggak seimbang. Bocah baru itu tidak terima dipojokkan ke dinding. Dia mencengkeram lengan Joyang dengan erat. Joyang tahu skillnya lebih bawah. Jadi dia mau pakai otot doang. Tapi nggak mempan. Sepersekian baru itu malah menggigit jari Joyang dengan keras. Joyang kaget terus nendang dia ngejauh. Masalah teknis atau kekuatan, anak baru itu sangat bodoh. Dia cuma ngikutin perintah ayahnya, membuat Joyang mendengarkan. Pandangannya tiba-tiba ketutup darah sendiri. Tangan Joyang mengikuti dan menyerang lagi. Joyang ngancam, kalau lu nggak mau mati konyol, jangan pernah sebut-sebut bajingan menjijikan itu di depan gue. Anak kena hajar bertubi-tubi sampai tepar. Dua pisau nganggur nggak jauh dari situ. Jung Chen merasa anak yatim piatu itu mustahil bisa ngalahin tuan muda. Tapi itu kan kalau tangan kosong. Kalau bocah itu pegang senjata, mungkin ceritanya beda. Rambut Joyang tiba-tiba kepotong sehelai. Ayahnya pernah bilang ke si anak baru, bakat lu ada di main senjata. Angkat pedangmu dan bersinar dalam pertempuran. Luka-luka di badannya itu semuanya kenang-kenangan. Pas belajar main pedang dari ayahnya, gerakan pedangnya cepat banget. Joyang gak sengaja nabrak kotak alat pemotong rumput di sampingnya. Bodoh amat Joyang seberapa jago. Bodoh sekali dia anak kandung ayahnya atau bukan. Si anak baru hari ini cuma mau jalanin tugas ayahnya, ngebunuh Joyang. Joyang berkata dengan dingin, aku sudah bilang padamu, kalau nggak mau mati konyol, jangan sebut-sebut nama orang itu di depan gue. Gue ini anak kandungnya. Kenapa aku tidak diajari ilmu pedang sepertimu? Gergaji itu alat tajam yang bisa motong-motong badan. Karena lu nyebut kata ayah 4 kali, gue potong lu jadi 4 bagian hari ini. Pendekar pedang nomor 1 di Jepang, Miyamoto Musashi, terkenal karena menang lebih dari 60 duel. Jurus pedangnya berakar dari gaya Nitoryu. Gaya ini punya daya mematikan mutlak, bikin pendekar lain merinding. Gergaji Joyang sama pisau si anak baru udah bentrok berkali-kali secepat kilat. Joyang ngenalin jurus si anak baru, kayaknya gaya Nitoryu deh. Kecepatannya ngeri banget. Ditambah megang 2 pisau bikin tegang. Susah banget ditebak. Arah pedangnya gonta-ganti mulu. Pisau anak baru ini jauh lebih bahaya dari yang Joyang bayangin. Suara benturan senjata tajam bergema lagi. Anak itu hanya berpikir gergaji cuma alat potong kayu. Sedangkan yang dia pakai itu jurus pedang yang diwarisin pendekar selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Gak mungkin bisa dilawan pakai gergaji sembarangan. Dia dari kecil udah dilatih pakai pedang pemberian ayahnya. Terus ngasah skill pedangnya. Bos mafia melatih anjing pemburu. Sekarang diberitahu ngebunuh anak kandung orang nomor 2 di gengnya. Anak baru yang dibuang semua orang sejak kecil. Kang Ryong seperti ayahnya sendiri. Jadi biarkan aku memberitahumu.
Ngebunuh anak kandung majikannya sendiri, dia nggak bakal ragu. Pisau knuk lainnya bakal nancep ke leher Joyang. Tapi dia ngerasa aneh. Dilihat dari sudut manapun, posisi Joyang sekarang kan yang lagi diburu. Meski buas, binatang aja bakal ciut ngelihat pedangnya si anak baru. Tapi sorot mata Joyang, malah persis pemburu yang siap ngebunuh. Dari kecil diajarin main pedang sama bapaknya, omongan ini udah keukir di kepalanya. Fokus aja ngehindar dari serangan yang bikin mati. Tunggu sampai dia lengah, terus tancepin pedang lu sekuat tenaga. Kang Ryong selalu mengingatkan putranya. Setelah kamu mengangkat pedang, kamu harus membunuh musuh. Kalau enggak, pedang itu bakal nancep di jantung lu sendiri. Si anak baru akhirnya sadar. Joyang dari tadi cuma ngindarin serangannya untuk menemukan waktu yang tepat. Tapi udah telat. Si anak baru nekat mengerahkan sisa energinya untuk mengakhiri ini. Sedetik kemudian, bunyi daging robek kedengeran jelas. Joyang emang nunggu si anak baru lengah pas lagi ngeluarin jurus andalan. Andai gergajinya itu pedang, pala si anak baru udah pasti putus. Pelajaran ayahnya kalau ngangkat pedang harus ngebunuh. Terus bermain di otak Joyang. Joyang ngomong dingin. Pakai gergaji juga ada untungnya. Giginya yang tajam bisa ngerobek daging membuatmu merasakan sakitnya irisan daging. Tulang digorok. Sama ngerasain gimana urat dan nadi putus kecabik-cabik. Itu sakitnya nggak sebanding sama tebasan pisau biasa. Tiba-tiba si anak baru nanya nyolot. Emang lu berani? Lu yang nggak pernah bunuh orang, berani bunuh gue? Buruan bunuh gue. Jika tidak, aku akan membantai semua orang. Kalau begitu aku akan menghancurkan hatimu. Detik selanjutnya, bunyi patah keras terdengar, tapi anak baru itu tidak mati. Gergaji Joyang malah patah. Joyang sebenarnya nggak usah capek-capek turun tangan. Luka si anak baru ini bakal bikin dia mati kehabisan darah dengan sendirinya. Si anak baru bingung lihat Joyang. Ternyata Joyang sengaja matahin gergajinya. Dia nggak ngerti kenapa Joyang nggak ngebunuh dia aja. Joyang akhirnya ke UKS buat ngobatin lukanya. Dari Magiom, dia mendengar bahwa anak yang baru lahir itu kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Lewat kejadian ini, Joyang akhirnya pemahaman yang benar tentang niat buruk Kang Ryong. Pertama, Kang Ryong sengaja ngelukain teman Joyang buat mancing emosinya. Kedua, dia bikin situasi bahaya biar nalar Joyang buyar. Ketiga, dia mau mancing Joyang orang dengan tanganmu sendiri. Intinya, Kang Ryong ngebet banget bikin anaknya jadi pembunuh, biar dia ngelewatin batas kemanusiaan. Omongan nyolot si anak baru pas detik-detik justru bikin Joyang jadi mikir jernih. Joyang gak habis pikir, di dalam penjara masih aja dikendalikan sama bapaknya. Satu-satunya yang sesuai sama mau bapaknya cuma dia bakal nguasain penjara ini. Mulai sekarang, Joyang harus menemukan cara untuk menyingkirkan Kang Ryong. Ambulans yang membawa anak baru itu tidak tahu dia pernah lihat sendiri. Ayah angkatnya mengusir seekor anjing pemburu yang karena takut dibuang, anak baru itu terpaksa jarum infus di tangannya. Dia nggak mau balik, cuma buat dicampakin gitu aja. Tapi pintu ambulans dikunci dari luar. Tiba-tiba, ada moncong pistol dingin nempel di titik vitalnya. Jung Chen nyeletuk dingin, anjing yang mau mutus rantai lehernya, pantas mati di tempat. Jung Chen nanya apa si anak baru ada kata-kata terakhir. Bukannya takut, dia malah bersyukur. Dia bersyukur ngebunuh dia sebelum dia beneran dicampakan. Kelar ngurus mayatnya, Jung Chen telepon ngasih laporan ke Kang Ryong. Pas tahu Joyang ujung-ujungnya tetap nggak mau ngebunuh. Kang Ryong malah ketawa ngakak. Sambil gumam dia bilang, ngedidik anak emang susah-susah gampangnya. Niat Kang Ryong untuk mendidik putranya benar. Itu benar, ada telepon masuk dari kepala penjara teriak panik dari seberang sana. Anak lu bikin onar besar. Kang Ryong bingung dengarnya. Di penjara, Joyang emang lagi ngamuk parah. Dia sekaligus nyari gara-gara sama semua kepala sel. Kepala penjara nyampein kabar buruk. Jo muda bisa beneran mati kali ini. Belasan tahun lalu pas musim dingin, Kang Ryong lagi-lagi transaksi biar gak ketahuan dengan mafia Rusia. Mereka transaksinya sembunyi-sembunyi di Siberia Timur. Namun ketika Kang Ryong tiba di lokasi, di sana cuma ada tumpukan mayat anak buah mafia Rusia yang tersebar di mana-mana. Melanjutkan, seekor beruang coklat dewasa tiba-tiba menyerang Kang Ryong. Waktu itu dia ngerasa takut banget. Joyang dulu pernah penasaran, dari mana asalnya karpet kulit beruang di rumah? Kang Ryong berkata dengan serius, kamu membunuh beruang itu dengan tangan kosong. Jelas aja Joyang gak percaya. Manusia bisa ngalahin beruang liar tanpa senjata.
Kang Ryong pun nasehatin Joyang, kalau lu tahu cara ngendalin ini, lu juga pasti bisa. Dia pengen banget nurunin ilmu pamungkasnya ini ke anaknya yang mau masuk SMA. Ini satu-satunya cara buat ngelampauin batas kemampuan manusia, yaitu Chosim. Joyang mental. Kang Ryong maunya dia jadi kuat sesuai skenarionya. Tapi Joyang mending mati aja daripada disetir terus sama bapaknya. Makanya, dia bakal bikin kekacauan yang paling dibenci Kang Ryong. Joyang nekat cemplungin semua uang setoran kepala sel ke dalam mesin cuci yang masih menyala. Tahanan lain langsung ngerubungin dia buat nangkep dia. Mereka mau nyerahin Joyang ke kepala sel, tapi Joyang gak peduli sama kroco-kroco ini. Dia nantang mereka manggilin semua kepala sel ke situ. Sikap sombongnya bikin tahanan makin panas. Tapi sayang, mereka culun banget. Dalam sekejap aja udah pada tepar. Tiba-tiba, di depan rombongan tahanan lain datang ngeroyok. Tapi buat Joyang, seberapa banyak pun kroco, tetap aja kroco. Dia butuh bahaya yang beneran, bukan kroco cupu gini. Si rambut putih, yang sebelumnya membantu mencuri uang, muncul dari dalam mesin cuci sambil senyum licik. Dia paham, kalau gini terus, para kepala sel nggak bakal tinggal diam. Dia kepo banget Joyang mau ngapain sebenarnya. Terus gimana caranya dia lolos dari kepungan ini? Rasa penasarannya sudah membuatnya gila karena tidak bisa menebak tingkah laku Joyang. Joyang nunggu di tengah lapangan. Semua kepala sel langsung ngepung dia. Uang hasil setoran mereka raib semua dicolong Joyang. Kalau mereka nggak bisa setor ke sipir, bisnis ilegal mereka di penjara bakal digulung. Namin sendiri, gak ngerti Joyang itu kerasukan apa. Sekarang, dia malah nantangin jagoan-jagoan terkuat di penjara. Sekaligus, kepala sel satu Myung-chol ngasih kesempatan buat Joyang ngebela diri. Tapi Joyang malah jawab dingin, gak usah banyak bacot deh. Semua kepala sel sepakat buat langsung eksekusi si pembuat onar ini. Satu-satunya ilmu pamungkas bahwa Kang Ryong mengajarinya untuk melampaui. Namanya Chosim. Cho artinya melampaui, Sim artinya pikiran. Mei kekuatan emosi buat mendobrak batas fisik. Teorinya gampang sih, tapi buat bisa narik 100% semua kemampuan fisik dan mental. Terus ngebost itu berkali lipat. Itu beda cerita. Kang Ryong terjatuh dengan keras. Itu adalah pelajaran terakhir Kang Ryong untuk putranya. Sekarang, Joyang ngadepin tinju yang bertubi-tubi. Dia narik napas panjang. Cuma sekali serang, dua kepala sel yang maju duluan langsung kehempas. Semua yang nonton langsung cengok. Si Joyang bisa numbangin dua petarung selevel kepala sel. Dalam kedipan mata, si rambut putih pun sampai geleng-geleng kepala. Tadinya dia ngira, Joyang udah ngerencanain jalur kabur. Habis ngacau tadi, ternyata bocah gila ini emang niat nantangin semua. Joyang mau pakai ilmu pamungkas dari bapaknya, buat ngelepasin diri dari cengkeramannya. Tahun 2003 di Amerika, ada ibu yang normal. Untuk menyelamatkan anaknya yang tertabrak mobil, bisa ngangkat mobil itu pakai tangan kosong. Tahun 1979 ada orang biasa yang saking ngebetnya kabur dari rezim. Berenang ngelewatin selama 12 jam non-stop. Tahun 1732 ada pahlawan suku yang jantungnya udah berhenti detak, tapi masih bisa mengayunkan tombak selama 47 detik sampai berhasil numbangin musuh bebuyutannya. Di dunia ini, terkadang terjadi keajaiban yang melebihi batas nalar manusia. Kejadian itu semua bukan kebetulan doang. Itu wujud dari Chosim. Emosi meluap sampai ngasih efek luar biasa ke badan. Kondisi ini disebut state Chosim. Satu-satunya cara mendobrak limit fisik. Bagi Joyang, bahan bakar untuk memasuki negara bagian adalah Chosim. Rasa bencinya yang menggebu ke ayah brengseknya, Kang Ryong. Tadinya Joyang mending mati daripada pakai jurus bapaknya ini. Soalnya buat nahan state ini, dia harus terus ngebayangin muka bapaknya di otaknya. Lakukan saja itu. Udah bikin Joyang pengen muntah saking jijiknya. Kepala sel 12, Hyunjo, nyolot, ngapain lu komat kamit sendiri? Mati aja lu sok jago. Hyunjo yang yatim piatu sejak kecil, paling alergi denger tawa ceria orang lain. Dulu dia ngerasa cuma ngajarin bocah-bocah berisik itu. Dia malah dicap sebagai iblis pembunuh. Tapi Joyang langsung ngebalai secepat kilat. Hyunjo terpelanting dan nyusru keras ke aspal. Joyang adalah saat yang bodoh dengan kisah sedih kehidupan orang-orang. Di saat yang sama, kepala sel 19 udah diam-diam ngincer urat Achilles Joyang. Dia emang psikopat yang demen. Dengerin suara tulang patah dan otot robek. Dengerin suara merdu bikin John Hyo gemeteran keenakan. Karena pendengarannya yang super tajam. Dia sering disebut jenius. Sayang banget, gampang banget ditendang balik sama Joyang. Pisaunya aja sampai patah jadi dua. Joyang udah males main-main. Dia nyuruh kepala sel 7, Yang Chol, buat maju. Dia niatnya mau nyelesain pertarungan ini sekarang. Yang Chol dari kecil emang gak pernah kalah. Dia harus terus menang biar orang tersayangnya aman. Tapi hari ini dia ngerasain kalah pertama kalinya.
Soalnya kekuatan dia beda jauh sama Joyang. Si kembar kepala sel 12 dan 13 kompak. Nyerang Joyang. Si kembar ini hidupnya juga miris. Mereka Waktu bisa lihat bayi kalau aja. ibu mereka sendiri jijik sama mereka. Tatapan benci itu lama-lama berubah jadi siksaan fisik. Tapi Joyang berhasil ngehempas mereka sekali serang. Joyang paling anti dengar orang curhat soal keluarga di depannya. Si rambut putih di atas atap mantau semuanya. Dia takjub ternyata Joyang masih punya simpanan tenaga segitu gedenya. Selanjutnya, kepala sel 18, Sejon, nyerang Joyang sambil teriak kegirangan. Dia ini orang aneh yang seleranya bisa laki bisa perempuan. Tapi sekarang si aneh ini udah ditangkap di tanah oleh Joyang. Sisa satu orang terakhir. Dia muji Joyang jago banget. Dia ngerasa Joyang pantas dikasih hormat sama orang naga surga kayak dia. Joyang gak nyangka. Bos terakhirnya ternyata kaki tangan naga surga juga. Mumpung gitu, mending dihabisin sekalian. Matahari mulai bersinar lagi. Joyang udah kelar numbangin 9 kepala sel sendirian. Bahkan ini masih lebih lambat dari perkiraannya. Adegan brutal tadi bikin kepala penjara ngira dia lagi nonton film action. Di sisi lain, panik banget pengen tahu anaknya selamat atau enggak. Tiba-tiba, Joyang udah berdiri di depan kepala penjara. Dia ngerampas HP kepala penjara dengan kasar. Terus nyapa bapaknya yang udah lama gak ngobrol. Si rambut putih di atap tepuk tangan kegirangan lihat adegan epik ini. Saking puasnya lihat tontonan seru. Dia takut kedepannya nggak bisa ngerasain adrenalin seheboh ini lagi. Tapi itu hanya terjadi jika dia masih di penjara ini. Sementara Kang Ryong, dengar suara anaknya, langsung nanya layaknya bapak pada umumnya. Apakah kamu makan secara teratur di sana? Joyang nyaut santai, makanan di sini lumayan enak kok. Air anget ada, olahraga juga teratur tiap hari. Gue berasa lebih nyaman di penjara dari pas masih di rumah. Apalagi lu rajin ngirim kado, jadi aku tidak bosan menjalani hari-hari yang monoton di sini. Makasih Kang ya. Ryong diam-diam terus berteriak, terima kasih. Kalau lu betah. Tapi dia nanya, kenapa Joyang seenaknya bikin rusuh gitu? Bagi Joyang alasannya simpel. Dia mau bebas dari penjara yang udah dikontrol sama bapaknya. Lagian dia udah tahu kemana dia bakal dipindah. Joyang ngancam Kang Ryong mending nikmatin hidup sebelum dia nyamperin dan ngebunuh dia. Belakangan, kepala penjara kalian pada becus kerja nggak sih? Sipir sangat sibuk ketika dia tidak bisa menangkap Joyang sendirian. Kekacauan yang dibikin Joyang ini emang bukan main-main. Kepala penjara sadar, penjara ini udah nggak bisa nampung Joyang lagi. Dia terpaksa harus ngirim Joyang ke tempat itu. Sebenarnya kepala penjara juga nggak mau. Soalnya kalau Kang Ryong tahu, dia bisa ngamuk besar. Soalnya nggak ada bapak di dunia yang tega ngirim anak kandungnya sendiri ke tempat laknat kayak gitu. Di dalam sel, terakhir teman-teman selnya makan enak. Lalu dia menghadiahkan semua bukunya kepada Namin. Dia nyemangatin Namin belajar yang rajin, biar bisa tembus kampus idaman. Joyang juga ngasih pulpen sama buku catatan. Itu M.A. Giom. Daripada kerjaan M.A. Giom mojok di pojokan mulu, tulis nggak jelas di buku. Mending dia tulis surat buat keluarganya. Namin ngerasa janggal, kok omongan Joyang kayak orang lagi wasiat? Macem mau perpisahan aja. Joyang nyengir, kau mengerti. Pas banget sipir nyuruh Joyang bersihin barang dan keluar dari sel. Joyang juga udah nunggu-nunggu momen ini. Dia masih punya misi penting. Bikin rusuh ini emang cara tergampang buat dia pindah. Makasih ya, gara-gara kalian berdua. Saya tidak merasa kesepian selama di sini. Jo muda, berharap mereka bisa ngumpul lagi nanti di luar. Namin menyuruh Joyang untuk menjaga dirinya sendiri. M.A. Giom hanya bisa tersenyum putus asa. Hukuman penjara saya adalah 20 tahun. Kalau lu bosen, kapan-kapan balik sini lagi aja. Di lain sisi, Kang Ryong yang habis ngancurin Villa Cheonhua pakai juga lagi puyeng. Dia ngerasa anaknya bener-bener nggak bisa ngertiin bapaknya. Gak peka sama kasih sayang bapaknya ini. Joyang sebenarnya nggak bisa langsung kabur gitu aja. Kalau dia nekat kabur, sama aja dia serangga kecil, yang bakal dilempar lagi ke tonggu yang isinya reptil dan serangga beracun mengerikan. Sipir ngebawa Joyang nuju lokasi tujuan. Sekarang, dia udah bisa cerita belak-belakan ke Joyang. Sebenarnya penjara anak ini punya penjara rahasia yang gak pernah diekspos ke publik. Dulu banget pas Joyang lagi mikir keras cara lepas dari cengkeraman Kang Ryong. Si rambut putih tiba-tiba muncul, terus ngasih info menarik ke Joyang. Penjara anak ini tuh ternyata punya cabang lain. Jauh di luar hutan, ada penjara lain. Isinya penjahat kelas kakap yang kelakuannya parah habis. Si rambut putih hanya menyuruhmu untuk bersantai. Gak nyuruh Joyang buat percaya 100%. Tapi dengar itu, Joyang malah minta tolong satu hal ke dia. Yaitu tadi, nyolong semua setoran para kepala sel buat kepala penjara. Bersihkan semuanya. Sipir yang mandu jalan Joyang akhirnya berhenti juga. Ini dia tempatnya, gedung kedua penjara anak. Sebuah tempat di mana tahanan brutal tidak bisa diatur di sana.